jadi perumahan atau jadi perusahaan. Nah, eh, masyarakat ini buta huruf, tidak pernah tahu dampak dari misalnya penggundulan hutan itu apa. Jadi mereka bisa lebih siap di bagaimana supaya bisa bertahan hidup dengan literasi dan pengembangan literasi. Itulah. Oke, lanjut. Nah, ini saya mau tanya kalau ada yang mau jawab, silakan ya. Tapi kayaknya pada malu-malu nih tadi ditanya Sadia sama Cita juga banyak yang nggak jawab. Next ya, Vira. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, eh Vira bisa next? Saya nunggu next dulu ya, baru aku bisa cerita. Bukan, bukan. Oh, ada yang kelewat ya. Nah, iya ini. Sorry karena PDF jadi susah ya. Iya, kalau misalnya ada gambar seperti ini ya, satu orang rimba yang pandai berburu gitu ya. Satu lagi misalnya orang desa yang bersawit, dia pandai membawa motor. Sayangnya tadi aku lupa masukin di sini foto satu anak eh, juara Olimpiade Fisika misalnya. Kalau ada tiga hal seperti itu, yang mana yang lebih pintar kira-kira? Dari antara berapa nih? 20 atau 30 adik-adik di sini ada nggak yang bisa menjawab? Boleh teman-teman kalau malu ngomong di chat ya, di kolom chat ya. Oke, misalnya gini, nomor satu adalah orang rimba yang pandai berburu. Nomor dua adalah orang desa yang pandai membawa motor dan bertani sawit. Nomor tiga, apa? Misalnya anak kota yang juara Olimpiade Fisika. Siapa yang lebih pintar? Dari Iqlal nih, ada yang jawab nih Kak Iqlal. Hmm, Menurut saya yang sebelah kanan. Menurut Sebelah Ataya, kanan itu anak desa ya. iya, Sorry, aku lupa taruh satu gambarnya. Iya deh, satu, dua, tiga. Anak kota, anak desa, apa anak rimba gitu ya. iya. Terus ada juga Oke. nih Kak, yang berburu, anak kota, orang rimba, Heeh. anak Ada desa. orang rimba, anak anak desa, ada yang anak kota. Ya, Ah, satu, dua, motor. tiga. Heeh. Kedua-duanya, menurut saya semua pintar dengan porsinya Porsinya masing-masing. masing-masing. Makasih teman-teman yang udah Kak bantu. Butet, maaf ke mute. Nggak. Ada Ya, yang mau cerita kenapa anak desa lebih pintar misalnya? ya boleh Eh, ya. atau alasannya masing-masing yang memilih anak desa, kenapa saya pilih anak desa, kenapa saya pilih anak kota, kenapa saya pilih anak rimba misalnya. Ayo, oke, boleh. Para duta langsung on mic. Siapa yang mau jawab? Ayo, berani-berani. Oke, Eka tuh ada satu. Kalau Eka anak duta Kairiah. harus berani bicara ya enggak, Betul. Kak Sade? Eka Kairiah boleh langsung on mic aja. Ya, saya Bu, Yuk, sebelumnya izin menjawab keren, dulu ya Bu, keren. pertanyaan dari Ibu. Heeh. Menurut saya semuanya sih pintar Bu. Mm-mm. Karena kan kemampuan setiap orang kan berbeda-beda ya Bu. Nah mungkin Mm-mm. kalau misalkan anak kota itu mereka lebih apa namanya pintar ke contohnya tadi kata Ibu Olimpiade gitu kan. Mereka lebih ke Mm-mm. logika gitu Bu. Bukan logika sih, Mm-mm. akademik, bidang akademik gitu kan. Ya, ya. Nah, mungkin kalau misalkan anak rimba itu kemampuannya Bu mungkin. Nah, kalau misalkan yang sebelah ini yang lagi naik motor juga mungkin dia skill juga Bu, kemampuan. Jadi apa ya? Itu kan tiap orang kan memiliki porsi yang berbeda-beda gitu Bu. Jadi tuh nggak semua orang tuh memiliki kemampuan yang sama gitu Bu. Mungkin dari saya. Oh, oke. Eh, Orangnya tadi aku nggak bisa lihat namanya siapa? Eka Bu. Eka. Makasih ya, Eka. Ya Ibu. Sip. Ada yang mau kasih pendapat lagi nggak? Oke, ini ada dari kelompok 10, Velia Nahak. Boleh, silakan. Feliana. Eka tadi dari mana? Feliana dari NTT ya?
Iya, Kak, Saya betul. asalnya dari Sumatera, Bu. Sumatera mana, Dek? Sumatera Selatan, Bu, Palembang. Oh ya, ya. Oke, Iya, makasih ya tapi Kak. sekarang saya stay di Depok, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita mau tahu keragaman budayanya. Oke, NTT. Kita jalan-jalan ke NTT sekarang. Gimana Veliana? Oke, Velia, oke, Kak. Velia. Aku Nah, aku Kak, izin ya, ya, aku izin menjawab, tapi ini ya, menurut aku. Ini kalau menurut aku itu yang ya, iya. ini yang Apa dong? ya, yang pintar itu menurut aku Mm-mm. tuh anak desa karena kalau anak kota itu belajarnya itu mereka tuh kayak lebih paham tentang materinya. Nah, kalau anak desa ini mereka tuh kayak materi juga bisa, di pengalaman juga bisa. Karena pintar ini kan menurut aku bukan hanya tentang materi, Kak, tapi juga harus pintar di pengalaman. Itu sih menurut aku. Terima kasih. Makasih, Velia. Ada lagi? Ada nih Kak dari Alika Chandra Kirana. Boleh Alika? Halo, Kak, izin menjawab ya, Kak, menurut pendapat aku. Ya, Alika dari mana? Aku Kebudayaanmu dominannya apa? aku dari ini Tangerang. Dominan aku Oke. lingkungan semua Betawi. Oh, oke. Ya. Kalau menurut Heeh. aku semuanya pintar, tapi hanya berbeda dalam segala aspek. Jadi kalau untuk orang pedalaman, mungkin mereka memiliki keahlian khusus dalam bertahan hidup, terus memahami alam, sama keterampilan fisik dan nalur yang kuat. Sedangkan kalau misalnya anak kota yang juara Olimpiade itu, mereka unggul dalam akademik dan pastinya memiliki pengetahuan teoretis yang lebih tinggi gitu. Terus kalau untuk orang desa, biasanya tuh dia lebih memahami banyak aspek kerja keras, mengelola tanah, sama keterampilan fisik serta pengetahuan tentang pertanian atau perkebunan. Jadi menurut aku semuanya memiliki kepintaran sesuai bidangnya masing-masing gitu. Terima kasih. Butet, maaf masih ke mute. Aku kok suka ke-mute terus ya. Ya, ini tiga dulu aja ya. Takutnya aku nggak tahu waktunya. Ah, makasih ya, Feli, Eka, sama Alika. Kok cewek semua ya? Hehe. Hore, hidup perempuan. Oke, kita lanjut ke page selanjutnya sambil aku eh, ngasih pendapat ya. Mohon izin bentar. Ya, jadi adik-adik semua nih minimal yang tiga tadi mewakili ya. Sebenarnya memang semuanya semua pendapat tentu benar kita nggak bisa salahkan ya. Ini soal berpendapat. Tetapi kalau kita kaitkan ke keberagaman, ya uh, memang betul seperti tadi dibilang oleh Alika. Maksudnya kita menyadari bahwa kita semua ini beragam. Uh, Semuanya pintar, semua masyarakat adalah profesor di lokasinya masing-masing. Kenapa? Karena mereka belajar dari alam sekitarnya, dari kebutuhan di sekitarnya, dari orang tua, dari nenek moyang. Jadi semuanya tentu sudah dipikirkan dan melalui proses pembelajaran, istilahnya. Belajar berkali-kali, akhirnya menjadi pembelajaran. Nah, seperti tadi yang dibilang ya, di desa kerja keras, banyak mengolah tanah, mengolah fisik. Eh, Tentunya semuanya juga punya kekurangan dan ingin berbenah diri. Tetapi kalau menurut saya kita tidak melihatnya dari orang rimba nanti akan menjadi orang desa, nanti akan menjadi orang kota. Enggak. Semuanya punya kehidupannya masing-masing, punya tahapnya masing-masing. Bisa jadi yang di rimba terus, atau yang di desa terus, atau yang di kota ingin jadi kayak di rimba lagi. Itu kan banyak ya. Jadi yang penting adalah memastikan keberagaman ini terjaga dan didukung satu sama lain. Karena semuanya sebenarnya juga saling bermanfaat ya. Orang kota membuat semacam sistem, orang desa memberi bahan makanan, orang di rimba memelihara air, oksigen, dan keanekaragaman hayati. Misalnya itu guna kita satu sama lain. Jadi contohnya di sini nih, di slide ini kan saya tulis pertanyaan. Pintar ya? Nah, kalau di
orang rimba misalnya yang sering disebut bodoh, miskin, tertinggal istilahnya gitu ya. Sebenarnya sekolah itu secara lokal ada, pendidikan dari dulu sudah ada. Kalau di luar kita namanya SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai S3 profesor gitu ya. Tapi di orang rimba itu ada, tapi nggak pakai SD SMP. Mereka punya sendiri istilah-istilah bujang kecil, bujang pagan. Jadi anak untuk laki-laki saja misalnya, kalau masih kecil mungkin antara TK sampai kelas 4 itu bujang kecil istilahnya ya. Jadi ada kecakapan-kecakapan hidup yang harus mereka kuasai, diajarkan oleh orang tua dan sesamanya. Mungkin tidak betul-betul diajarkan, tetapi anak-anak mengikuti setiap hari akhirnya belajar dari mencontoh dan melihat orang tuanya. Jadi kalau kecil, nangkap kecil dulu. Sini tuh ada tikus ya. Mungkin kalian akan takut melihat tikus, ular. Tapi kita takut karena tidak terbiasa. Mereka juga kalau melihat orang di luar memelihara binatang terus dimakan, mereka juga takut gitu. Kok udah dipelihara kayak teman, habis itu dimakan. Nah, jadi hewan-hewan kecil ya, tupai, kancil, nanti udah besar sedikit, hewan-hewan yang lebih besar. Tambah besar lagi hewan kayak rusa, babi hutan. Itu tahap-tahap semacam SD kelas 4 sampai SMP, SMA gitu ya. Nah, berbagai macam dalam hal pengobatan tradisional, dalam hal kecakapan hukum, berpantun, berdoa. Nah, ini yang paling kanan ini semacam eh, kecakapan, ini manjat pohon ya, pohon madu yang tingginya bisa 50 meter lebih ya. Itu untuk mengambil madu. Kecakapan ini adalah kecakapan yang paling sulit. Jadi mereka tuh setelah tahu model pendidikan di luar, mereka akan bilang, ini profesor Bu. Kalau sudah profesor atau S3 lah, baru bisa naik pohon madu ini. Jadi itu yang paling susah. Nah, kalau kita bilang mereka bodoh, pintarnya mereka tuh ya kayak gini ya. Jadi kalau saya misalnya udah sekolah kayak gini masuk rimba, saya akan jadi paling bodoh. Sementara orang rimba kalau ke kota mungkin jadi orang yang paling bodoh juga, nggak ngerti caranya misalnya beli tiket kereta api misalnya atau cara main komputer. Eh, jadi pintar itu memang ada banyak arti atau makna pintar di dalam keragaman masyarakat yang ada di Indonesia khususnya ya. Mungkin kalau di luar negeri karena nggak ada budaya yang berbeda-beda, semua pintar atau semua bodoh, semua kaya misalnya. Jadi itu keragamannya. Lanjut, Vira. Nah, karena itulah kalau kita lihat ada berbagai macam eh, keberagaman masyarakat di Indonesia, kita bisa lihat dari contohnya keragaman geografinya. Ya. Ini kita lihat di kiri atas ada anak-anak pemulung. Kita bilang mereka tertinggal, bodoh, gitu. Tapi coba kita jadi pemulung satu hari, bisa nggak survive? Mereka juga punya pengetahuan bagaimana memilih plastik yang paling mahal, bagaimana bertahan hidup kalau dikejar Satpol PP itu gimana. Jadi kita mesti juga melihat kepandaian mereka, tetapi juga apa ya, struggle ya, perjuangan mereka untuk bisa masuk di dalam kompleksitas keragaman kita ini. Kalau keberagaman itu disandingkan, memang mereka akhirnya jadi yang paling miskin misalnya, yang paling tidak sehat misalnya. Tapi kalau soal pintar, mereka juga punya kepintaran. Dengan kita memahami keberagaman di masyarakat kita ini, kita jadi lebih mau belajar dan kita jadi juga bisa tahu kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya keberagaman ini bisa saling mendukung, menguatkan, mengisi kekosongan satu sama lain. Tapi kita tidak memaksakan ya. Jadi bukannya saya orang Batak loh, kamu harus tahu budaya Batak, harus mengerti. Tapi kita juga harus timbal balik gitu ya. Jadi karakter tempat di mana setiap orang hidup itu membentuk mata pencaharian mereka, membentuk kesehatan mereka, bahasa mereka, kebiasaan, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, kerjanya apa aja. Jadi maka dari itu karena keadaan daerah berbeda-beda, mata pencarian dan semuanya berbeda-beda itu, makanya keberagaman itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi kalau mereka mau diberikan bantuan atau pendidikan, tentunya harus berbeda juga. Nggak mungkin pendidikannya sama ditempatkan di
maksudnya kurikulumnya sama ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. Misalnya ini suku di Sumba ya di kanan atas. Mereka yang binatang yang sering dilihat itu ya kuda, babi gitu ya, bebek, ayam. Nanti kalau tiba-tiba belajarnya gajah nggak nyambung gitu. Belajarnya misalnya kayak orang rimba yang di tengah hutan tropis gitu. Belajarnya tentang rumput laut gitu, itu juga nggak nyambung. Jadi sia-sia ya. Bukannya itu tidak penting, tapi itu tidak prioritas. Jadi mereka harusnya mempelajari tentang sekitar mereka dulu. Jadi kalau misalnya anak nelayan, tentu harus belajar tentang bagaimana mencari ikan. Baru boleh belajar tentang ada pohon apa aja di hutan. Gitu. Jadi itulah keberagaman pendidikan dan kebutuhan ya. Lanjut, kita lanjut next berikutnya. Saya ambil satu contoh dari yang kiri ini tadi tentang masyarakat uh, di Papua ya. Jadi Sekolah Institut itu punya Vira sambil lanjut ya uh, PPT-nya. Jadi kami di Sekolah Institut itu ada 17 sekolah sejauh ini dan dari Aceh sampai Papua ya di Asmat. Nah ini sekolah kita di Asmat. Nah jadi kalau ditanya anak pintar, halo siapa yang belum mute ya? Jadi pengetahuan itu berbeda, tetapi sama bergunanya karena pengetahuan tertentu itulah yang dibutuhkan di lokasi itu. Jadi kalau misalnya di suku Asmat ini sekolah kami di suku Asmat, mereka adalah pemburu buaya. Nah, jadi kalau di sekitarnya banyak buaya, ya belajarnya berburu buaya lah, bukan memanen madu, manjat pohon, ya kan? Jadi memang pengetahuan berbeda-beda itu karena memang kebutuhan di setiap lokasi berbeda-beda. Jadi kalau tinggal di hutan banyak ular kobra, misalnya mereka harus belajar untuk tahu apa misalnya tumbuhan apa yang bisa dipakai pertama kali kalau kena bisa ular misalnya. Setidaknya sebelum dapat pengobatan yang lain atau mungkin lokasi itu sudah punya pengobatannya sendiri. Nah, ini model pertanyaan yang saya kasih contoh ya. Ini adalah pernah ada orang bertanya kepada saya yang menurut saya uh, dia tidak memahami esensi penting dari keberagaman itu. Kalian kan duta nih, harusnya tahu keberagaman dan paham dan apa ya menghayati keberagaman itu seharusnya tidak membuat pertanyaan yang seperti ini gitu ya. Kak, di tempat saya mengajar di pesisir masih ada anak kelas 4 yang belum lancar baca. Itu harusnya ada lanjutannya. Kasihan loh Kak, kayak gitu misalnya. Terus aku jawab lagi, karena anak ini adalah apa kayak volunteer gitu ya, mengajar baca tulis di pantai utara di Jawa. Aku lupa di mananya. Terus mungkin Pekalongan atau apa gitu. Terus aku jawab kayak gini, emangnya kalau di Jakarta anak kelas 4 bisa apa aja selain baca tulis? Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat orang di pesisir itu bisa lancar atau jago menjala ikan tapi baca tulisnya tersendat-sendat, orang Jakarta bisa mancing ikannya sejago apa gitu ya. Jadi uh, kecakapan mereka, literasi yang terpenting buat mereka adalah literate atau melek ngambil ikan gitu. Jadi harusnya bisa baca tulisnya yang nggak harus dibandingin dengan orang Jakarta yang kerjanya setiap hari baca tulis doang pelajarannya. Gitu. Dan seharusnya volunteer ini bisa mengajar baca tulis di sela-sela mereka anak-anak di sana memancing ikan atau ikut sekalian mancing. Jadi pengetahuan mereka untuk belajar tentang ngambil ikan itu nggak jadi hilang gara-gara belajar baca tulis. Kalau waktunya ke ngambil ikan itu sebaiknya misalnya jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, kalau disuruh sekolah, kalau sekolah melulu nanti jadi nggak bisa mancing ikan lagi kan, gitu ya. Jadi mestinya waktunya juga menyesuaikan dengan orang-orang di lokasi situ belajar tentang bertahan hidup yang ada di situ. Itu ya maksud saya. Jadinya kontekstualitasnya di situ. Jadi kita tidak menggusur gara-gara kita pikir kita yang paling pintar dan hidup kita yang paling baik, kita menggusur pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki turun-temurun di situ gitu. Udah gitu kita bilang pula sama orang tuanya, Bapak Ibu nggak mendukung sih anak-anaknya supaya pintar. Seolah-olah mereka selama ini bodoh. Ya.
Jadi itu salah satu makna keberagaman yang saya ingin sampaikan. Oke, lanjut. Nah, apa? Yang mana bantuan yang tidak mendukung keberagaman? Nah, contohnya ya. Ini ada ini nih beberapa contoh nih kalau misalnya suruh jawab lagi boleh nggak? Nomor satu, dua, apa tiga? Ya. Pertama, memberi bantuan alat bermain kepada anak-anak yang tinggalnya di rimba. Ini kayak alat bermain PAUD ya. Itu nomor satu. Misalnya nomor dua, memberi baju kepada orang rimba yang sehari-harinya memakai sepatu. Nomor tiga, memberi bantuan perumahan untuk orang rimba yang biasanya tinggal di hutan. Nah, yang mana bantuan yang tidak mendukung keberagaman? Oke, boleh jawab? Boleh, Kak. Ayo, Di teman-teman. komen boleh, atau nunjuk langsung juga boleh. Atau tunjuk tangan kayak tadi juga boleh. Langsung tuh. Gimana Langsung. baiknya, Sade? Wah, Boleh Kak, dari Kak. senyamannya sih ini biar semua aktif juga. Ya, tapi udah ada yang Oke, raise hand nih. Felnya boleh. oke, silakan. Komen banyak yang Oh, jawab nomor Velia. 10, Kak. Coba Felnya boleh. Oke, Kak, aku izin menjawab lagi ya, Kak. Boleh, Oke, boleh. jadi Oke Kak, jadi di sini yang ketiga-tiganya ini sebenarnya bagus untuk mendukung keberagaman. Tapi yang pertama, yang memberi bantuan alat bermain ini kayak kurang pas untuk sesuai porsinya. Karena ini apa ya, mungkin lebih baik kalau menurut aku kita memberikan sesuatu yang mungkin bisa mereka gunakan untuk kebutuhan mereka yang kayak penting gitu. Kalau ini kan untuk bermain, jadi akan lebih bagusnya kita berikan kayak baju, berikan ke rumah, itu lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk anak-anak yang di pelosok gitu. Mungkin dari aku sekian, Kak. Oke, makasih, Dek. Siapa tadi namanya ya? Aku belum. Velia Kak, Velia yang tadi jawab pertama Velia. tadi. Oh, Velia. Oke, Ya, makasih. oke ada lagi atau nih di komen udah banyak nih nomor 2 Kak, nomor 2. Oh, yang di komen Oh, semua semua komen setuju nomor 2. nomor dua itu tidak mendukung keberagaman. Oh, oke. Eh, oke, karena tadi dibilangnya apa? Baj- iya, tadi kalau Velia bilang nomor satu. Kalau nomor dua, ada yang kasih alasan nggak kenapa Ya, kalau itu nomor yang tidak 2 mendukung kenapa? keberagaman? Ah, ah. Ada yang mau jelasin, teman-teman? Oh, Alika Acar. Alika lagi. Oke, boleh. Rajin Aku nih anak izin nih. kelompok 6 nih. Yuk. Kalau menurut aku, kenapa itu kurang membantu? Karena kan memberikan baju kepada orang rimba itu, menurut aku tuh mereka kan memegang teguh adatnya ya, yang dimana tuh adat suku rimba itu memakai baju seperti itu. Jadi kalau misalnya dia pakai baju yang seperti baju modern, sama aja itu namanya mendukung apa namanya, supaya dia tuh nggak ngikutin peraturan adat. Kalau menurut aku gitu. Mm-mm. Makasih, Alika. Jadi baju ya, karena nggak mendukung adat mereka gitu ya, karena adat mereka sehari-harinya pakai baju cawat gitu ya. Kok tadi Velia alat bermain karena eh, itu nggak berguna, lebih baik dikasih yang lain, misalnya baju atau rumah gitu ya. Yang lain, ada yang jawab nomor tiga nggak? Nggak ada ya? Ada nggak yang jawab nomor 3 guys? Kayaknya dari kolom komen nggak ada sih Kak. Ini Velia Mm-mm. masih raise hand atau mau jawab lagi Velia? Waduh, ada lagi kah teman-teman? Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada jawaban lain sih Kak. Oke, oke, oke. Jadi ini semuanya tentang orang rimba ya, karena kebetulan saya aktif di situ, tiga-tiganya dialami oleh mereka. Jadi sebenarnya kalau menurut merekanya sendiri, tapi ini di waktu bantuan diberikan ya, karena bisa jadi saat itu mereka merasa baju itu eh, tidak baik gitu karena melanggar aturan adat. Tetapi 10 tahun kemudian bisa jadi mereka berubah ingin baju atau tadinya
mau jadi nggak mau, tadinya nggak mau jadi mau gitu ya. Jadi pada saat pemberian bantuan ini diberikan, ketiga-tiganya sebenarnya merasa tidak dimengerti bahwa mereka itu berbeda ya. Apa makna baju buat mereka, apa makna rumah buat mereka, apa makna bermain gitu. Jadi kalau kayak bantuan alat ini misalnya, ini bantuan dari dinas apa ya, sosial atau pendidikan aku lupa, tapi untuk PAUD gitu. Jadi mau bikin PAUD di rimba. Padahal kalau lihat perosotan di rimba udah main perosotan lebih tinggi lagi gitu. Ayunan juga manjat pohon bukan setinggi perosotan ya, tapi sampai 30-20 meter juga udah biasa. Jadi itu mainan-mainan ini dibolak-balik sama mereka tuh dilihatin ini apa gitu. Dan ketika tahu fungsinya pun mereka nggak pakai karena mereka punya yang lain yang lebih fun gitu ya. Baju juga sama karena dianggap mereka telanjang gitu, padahal aurat buat mereka berbeda dengan apa yang dipikir orang gitu ya. Tetapi kalau kita pikir, oh kok mereka nggak sopan ya pakai cawatan, entar belakangnya kelihatan. Tetapi di dalam banyak hal lain mereka jauh lebih sopan ya, lebih lebih ketat gitu ya. Mereka tidak boleh duduk bersisian dengan laki-laki atau dengan perempuan lawan jenis yang eh, tidak ada hubungan saudara, apalagi apa namanya naik motor gitu itu nggak boleh, menatap perempuan itu nggak boleh. Jadi eh, sopan santun itu juga punya kaidah berbeda-beda di kita dengan di mereka. Nah, terus juga perumahan. Nanti aku kasih contoh lagi yang di bawahnya. Aku lanjutin lanjut di sekalian dilanjutin ke slide berikutnya ya, Kira ya. Jadi memang dinas sosial itu banyak membantu banyak masyarakat adat khususnya ya di Indonesia karena memakai perspektifnya mereka nggak punya rumah, kasihan nanti kedinginan, nanti sakit, gitu. Jadi akhirnya dibuat perumahan, ya. Padahal Kira tolong slide berikutnya ya. Padahal nanti di slide berikutnya saya akan kasih tahu ya apa itu makna. Nah ini, yang sebelah kiri ini tentang rumah, sebelah kanan ini tentang baju. Nah, tadi baju sudah aku bilang ya. Jadi misalnya ini yang di kanan bawah bukan orang rimba ya, tapi orang Mentawai. Bagi orang Mentawai, makna baju adalah tato. Ya, jadi memakai baju lengkap itu tidak bisa seketika. Kalau seluruh badan sudah dipenuhi tato, artinya mereka sudah berbaju lengkap dan itu sangat mulia, gitu, sangat keren. Gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya telanjang gitu ya, oh mereka kedinginan gitu. Mereka kedinginan nggak pernah kok masuk angin. Gitu. Nah itu makna-makna baju ya istilahnya. Contoh contoh sederhananya. Nah, kalau yang di kiri ini rumah ya. Ini perumahan-perumahan yang dibangun oleh pemerintah atau kadang-kadang dari eh, LSM, kadang-kadang dari gereja, kadang-kadang dari kelompok agama apapun gitu ya, bahkan dari luar negeri itu sering apa memberi rumah seperti ini. Padahal makna rumah buat orang rimba, ini kalau yang di kiri atas ya, itu adalah eh, punya ekosistem khusus rumah. Kalau orang di kota, ekosistem rumah itu denah aja ya, dapurnya di sini, harus ada dapur, harus ada kamar mandi, harus ada ruang tamu, ruang tidur. Pokoknya seragam udah jelas gitu ya. Tapi kalau orang rimba, itu itu satu ekosistem harus ada. Pagi-pagi kalau bangun tidur, burung apa yang harus bunyi, apa terus apa daun-daun bergemerisik gitu ya, ke tiup-tiup angin gitu. Kalau udah mau malam, tandanya daun-daunnya udah mulai terus pohon karet kalau udah sore jam 4 pasti sekitar 4 kurang 10 sampai 4 lewat 10 pasti biji karetnya jatuh dan pecah gitu. Itu tanda-tanda alam yang buat mereka itu rumah. Dan ini kalau ada lihat bangunan itu kalau membuat mereka itu seperti kamar tidur. Ya, kamar ruang tamunya mana? Itu di mana aja di luar, yang penting deket sungai. Bisa masak, bikin kopi, kongko-kongko gitu. Dan dapur juga bisa di mana aja. Terus sungai itu adalah teras. Jadi harusnya rumah tuh dekat dengan sungai dan sungai itu selalu bersih karena bisa langsung diminum. Buat mereka itu kayak apa ya? Galon air gitu ya. Masa dikotorin orang buat minum gitu. Ya, ini perbedaan ya. Makanya orang rimba misalnya, orang rimba yang di dalam rimba ya, bukan yang udah kehabisan rimba, datang ke Jakarta gitu melihat
orang Jakarta sungainya kotor, mereka bingung ya. Kok udah sekolah, orang Jakarta kan pada sekolah semua, kok sungainya kotor. Jadi pemahaman-pemahaman ini tidak dipahami oleh orang yang mau menyumbang rumah. Yang seharusnya kita belajar dulu seperti apa sih makna rumah buat mereka, seperti apa sih makna baju buat mereka, ya, seperti apa sih makna bermain sehingga kita bisa mendukung bermainnya mereka gitu. Jangan-jangan maunya bermainnya tuh ya di hutan aja, nggak usah dikasih apa-apa karena itulah ayunan-ayunan mereka semua yang lengkap. Oke, lanjut Vira. Tadi soal pintar ya, dan kemudian soal yang kedua tadi soal apa ya, sejahtera lah gitu ya. Nah, jadinya nyambung ke sekarang. Nah, apakah yang disebut miskin itu siapa yang miskin? Orang desa, orang rimba, atau orang kota? Ya, sekarang saya ambil contoh ekstrimnya orang rimba misalnya ya, sering dibilang terbelakang dan miskin dan bodoh kan. Nah, sekarang kalau tentang miskin, mari kita valuasi gitu. Jadi ini di kiri ini adalah gambar mereka tentang kekayaan yang mereka punya, yang nggak bisa diduitin ya karena mereka nggak pernah dijual-jual gitu kan. Kalau orang kota kan udah jelas kekayaanmu berapa, lihat aja eh, rekening banknya berapa, harga rumah berapa, harga mobil berapa, semuanya udah jelas duitnya ya. Tetapi ketika orang rimba ini merasa mereka miskin, ketika kita coba, ayo kita valuasi bersama yuk, pintar kan tadi udah tahu ya, orang rimba tuh pintar lah karena mereka menguasai ratusan mamalia, bisa membaca jejak binatang, tahu obat-obat kalau digigit binatang buas, perangkapnya harus seperti apa, siklus hidupnya semuanya tahu ya. Itu baru binatang ya. Ada ribuan tanaman, kontur tanah, kecakapan hidup, membaca tanda alam, tanda bencana, membaca bintang. Itu banyak sekali gitu. Dan semuanya kompleks dan kontekstual karena dipakai setiap hari ya. Jadi kita udah sepakat kalau mereka nggak tahu sepakat nggak kalau menurut aku mereka memang pintar. Nah, sejahtera atau enggak? Kalau divaluasi artinya dibikin value ya, dikasih nilai per keluarga di orang riba itu ternyata biaya hidupnya kalau diuangkan itu setara sekitar hampir 9 juta yang mereka keluarkan kalau mereka kalau yang mereka konsumsi itu diuangkan. Misalnya minum aja dari sungai per bulannya misalnya ya 2 liter kali 6 orang keluarga kali 30 hari. Nah, anggap satu botol aqua itu 5.000. Jadi minum aja mereka sudah menghemat 1.800.000. Terus karbohidrat ubi-ubian ya, atau padi-padian, anggaplah 4 kilo kita per hari ya. Nah, orang lima makannya emang banyak, misalnya bisa seperiuk seorang. Nah itu setara dengan 1.200.000 per bulan. Terus proteinnya, nah protein ini highlight nih. Orang rimba tuh paling banyak makan daging dibanding orang-orang kota manapun lah di dunia tanpa harus pusing kolesterol ya. Karena mereka dagingnya itu dari hewan buruan, udah jelas organik, gratis, masih segar gitu ya, dan banyak gitu. Itu bisa 2 kilo per hari lah kira-kira per keluarga. Itu kalau diuangkan itu berarti setara dengan hampir 5 juta sehari khusus untuk protein aja. Kalau mereka harus sewa rumah, kayak anak-anak kos nih, misalnya 1 juta per bulan, itu mereka udah menghemat 1 juta. Jadi biaya untuk itu saja mereka udah menghemat 9 juta lah ya ke bulan. Belum kalau tanah mereka misalnya dijual. Berapa sih harta mereka gitu. Nah, mereka itu punya tanah setidaknya satu keluarga itu 5 hektar dan itu setara sekitar 100 juta. Belum pohonnya kalau dijual. Pohon-pohon itu kalau dijual tuh 2 juta per kubik rata-rata. Nah, jadi punya 10 pohon misalnya. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu kalau dilihat uang mereka miliar gitu, sampai 1 miliar gitu satu satu keluarga ya. Jadi uh, kalau ada orang dari Jakarta datang ke situ untuk mengajarkan mereka hidup lebih baik, coba ditanya dulu, kamu punya nggak harta lebih dari 1 miliar mau ngajarin kita hidup sejahtera? Jadi hati-hati kalau kita datang kita ngerasa lebih hebat ya. Makanya kita harus belajar dulu tentang apa kekuatan yang ada di satu lokasi atau kekuatan satu budaya. Jadi kita bisa lebih menghargai. Kita pasti tahu, kita pasti ada kekurangan dari dia, pasti ada kekurangan dari saya, dan mungkin kita bisa saling
tuker-tukeran. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Jadi program itu harus menguatkan ya, bukan menggusur yang udah ada. Tadi saya cerita soal yang tadi pemberian bantuan alat-alat bermain di TK. Misalnya, Kira lanjut ya. Itu dianggap mereka nggak punya alat bermain, kasihan, nanti nggak bisa punya kecerdasan motorik, motorik halus, motorik kasar. Nah, coba lihat gambar kedua ini. Kalau dilihat, Frobel ya, pendiri kindergarten, pendiri TK dari Jerman itu menciptakan alat-alat bermain dan sekolah TK itu untuk membantu keluarga yang orang tuanya sibuk bekerja dan berada di kota. Jadi tidak punya kemewahan pohon beneran yang buat perosotan, yang buat ayunan, nggak punya tanah yang luas untuk lari-larian. Jadi diciptakanlah benda-benda yang mereka bisa melatih motorik mereka, kecerdasan motorik mereka dengan lahan yang kecil gitu. Jadi kalau sudah ada kemewahan itu mau digantikan dengan benda-benda ini, itu jadi malah menggusur ya dan malah menurun gitu, menggusur keahlian-keahlian yang sudah ada dan sudah lebih hebat ya dibandingin di kota. Di kota lihat tuh mau perosotan aja ngantrinya panjang banget gitu ya. Kalau di Rimba pohonnya banyak banget, bingung yang mana ya gitu. Nah, terus lanjut lagi. Nah, untuk itu kalau kita sebagai duta nih ya, kita mau bantu memecahkan masalah di sekitar kita ataupun di lokasi lain, eh, itu harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah ada, ya memberi bantuan, eh, mengintervensi atau ikut campur dalam masalah-masalah yang ada di satu masyarakat itu juga mesti hati-hati. Lanjut next slide ya, Vira. Misalnya ini di sini saya di slide selanjutnya ini ada gambar soal cerita orang yang menyumbang sepatu di Papua, menyumbang sabun, dan juga menggunting kuku anak-anak yang tinggalnya di pesisir. Udah bisa lanjut, Kira? Memang lama ya kalau geser ya. Nah, jadi yang kanan atas itu kaki orang-orang pemburu ya. Jadi kakinya kuat banget gitu, sampai kayak batu. Saya ingat dulu waktu mendaki Trikora di Jaya ya, saya pernah memegang kaki porter saya itu keras seperti batu dan dingin seperti es, tapi mereka nggak pernah kedinginan. Duri-duri kalau diinjak durinya yang patah gitu. Nah, kalau orang Jakarta datang mau nyumbang sepatu karena dianggap mereka kasihan nggak punya sepatu, pakailah sepatu itu kan. Tapi sepatu itu untuk melindungi kulit yang lembut. Kita harus pakai sepatu karena kulit kaki kita lembut, kita tidak terlatih. Jadi makna sepatu sebetulnya sudah mereka punyai dengan kulit kaki yang keras dilatih bertahun-tahun juga secara genetik diturunkan. Ketika memakai sepatu bertahun-tahun, tahun keempat sepatunya rusak, kakinya jadi lembut pada saat menginjak duri jadi berdarah. Jadi sepatu malah melemahkan kekuatan yang sudah ada di situ dan malah membuat ketergantungan terhadap sepatu. Nah, jadi itu salah satu bantuan yang kita harus uh, pahamin ya. Jangan-jangan kita ngasih bantuan malah bikin masalah. Atau enggak yang di kiri ini, saya cuma ngambil satu contoh aja sih. Mungkin ini bukan bukan apa komunitas yang diwakilin ya. Jadi menyumbang sabun untuk menggantikan uh, orang suku Dani yang suka memakai minyak babi untuk melindungi badan dari kedinginan ya, yang juga menjauhkan dari gigitan malaria. Ya. Tetapi ketika diganti sabun, mereka jadi kedinginan, mereka jadi digigit nyamuk, banyak dapat malaria gitu. Jadi itu juga menciptakan ketergantungan baru dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang kanan bawah ini, contoh di sekolah kami di sekolah pesisir di Makassar ya. Jadi ada dokter atau orang-orang kota datang ngelihat kuku anak-anak tuh panjang-panjang nih, dipotongin semua. Padahal kuku itu dipakai untuk mengeruk kerang di eh, pantai ya. Jadi ketika mereka besoknya ngeruk lagi jadi berdarah, itu nunggu kuku panjang lagi lama ya. Akhirnya orang tuanya jadi datang ke kita dan marah, anak-anaknya jadi nggak bisa bantuin mengeruk kerang. Nah, itu soal bantuan. Kira lanjut ya. Jadi banyak banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang tidak dipahamin karena kita tidak paham tentang keberagaman itu. Nah, pengetahuan itu apa sih? Ini misalnya
Pangkur Sagu ya. Di sini dibilang banyak anak tidak sekolah gara-gara orang tuanya bawa ke hutan untuk Pangkur Sagu. Nah, di sini sebetulnya si penulis tidak berpihak ya kepada kenyataan bahwa Mangkur Sagu itu juga sekolah secara adat ya, secara mata pencarian. Karena anak itu nantinya kalau udah besar kan ingin mendapat makanannya dengan memangkur sagu. Masa mau bayar orang lain yang memangkur sagu buat dia? Kayak gitu. Jadi akhirnya keahlian itu hilang ya. Banyak banyak anak di Papua itu sekolah yang pakai asrama misalnya. Karena di asrama jadi tidak pandai lagi mencari berburu dan memangkur sagu. Ketika pulang, jadi tidak bisa lagi membantu orang tuanya atau bahkan buat dirinya sendiri mencari makanan. Dan parahnya, sayangnya seringkali yang disalahkan akhirnya orang tua. Makanya jangan mangkur sagu, itu kan tertinggal gitu. Gimana pintanya kalau saya harus mangkur sagu juga, saya harus jadi pegawai negeri. Kenapa nggak bisa pegawai negeri tapi juga bisa mangkur sagu? Apakah itu tidak mungkin gitu kan? Jadi lanjut ya, Vira. Jadi menyiasati atau menyikapi keberagaman itu tentunya yang jelas bukan dengan penyeragaman. Jadi memang memang adalah hak penuh dari si orang itu sendiri ya. Tetapi kalau kita datang dengan program-program, kita sebetulnya sudah semacam menjadi pengkhianat keberagaman sebenarnya. Ya. Kalau kita mendukung keberagaman, kita harus memfasilitasi itu yang ada di lokal, yang kekayaan yang ada sebisa mungkin didukung. Beda kalau mereka sudah ingin berubah ya, itu pun kita harus tetap harus puji supaya mereka bisa keduanya. Oke, ini selanjutnya coba adik-adik semua punya punya kertas di depan mata ya. Saya mau kasih tugas nih. Jadi masing-masing coba menggambar matahari di kertas di depan kalian masing-masing ya. Kalau nggak ada kertas, nggak ada pena, ya bayangkan dulu deh nanti bisa ceritain ke saya apa yang ada di bayangan kalian tentang gambar matahari itu. Itu ya. 1 menit ya. Oke, untuk Bapak Muhammad Al Askar kayaknya kalau mau nunjukin dimatiin dulu deh backgroundnya. Itu gak kelihatan, guys. Ya kalau mau nunjukin Jangan dulu 1 menit, dua nanti menit dulu gitu. kalau udah beres. Kalau udah beres nanti mau tunjukin ke layar, kayaknya dimatiin dulu deh background 10 pemudanya. Udah ya. Oke, siapa yang mau nunjukin? Eh, ada juga gambar. Ini siapa ini? Alika ya. Hmm,
Alika aku udah lihat, Al Askar ya aku udah lihat. eh Siapa nih? Celi, ya. Eka kurang ke kiri, kurang ke apa? Kurang ke tengah, Maaf, nggak Eka, kelihatan. Eka sama Richard nih kayaknya backgroundnya dimatiin dulu deh. Kalau Bentar, Bu. Oh, nggak, Iya, matiin pantesan. background iya dulu, Bu. kalau Eka nggak kelihatan, kalau Richard malah Hmm, ngeblur gambarnya. oh iya. Ini eh Janeta, itu gambar apa ya Janeta di bawahnya matahari? Bunga mataharinya Mei Mei, Bu. Oh, Mimpi-mimpi. oh ada apa itu ini ya? Apa vas bunganya ya? Apa pot bunganya ya? Iya, potnya. Oh, siap. Oh, terus ada daunnya ya itu ya? Iya, Bu, benar. Oke, bunga matahari. Iya, iya. Meme. Terus ada lagi nggak? Aku udah lihat, makasih Janeta. Chelsea, oke, aku sudah lihat. Al, Aska, saya sudah lihat, makasih. Eh, Tunggu, Richard boleh Nur ditunjukin lagi Richard. Nur Nah, Julian, aku sudah lihat Nur Julian, makasih. Felis, udah, makasih. Tunggu, tunggu. Richard, mana Richard? sabar Richard. Richard itu apa tulisannya? Saya nggak bisa baca. Ayo ngomong Mataharinya Richard. dua ya? On mic, on mic. Mataharinya dua, Kak. Oh, iya, iya, iya. Seru itu mataharinya dua. Kenapa tuh, Richard? Suka, suka. Suka dua matahari. Oke, iya, iya. Oke. Siapa yang belum aku lihat? Ayu, Saya, Bu. udah. Bu. Eka, coba lihat Kak. Udah tadi ya, Eka ya? Oh, Ekanya freeze ya. Ekanya nge-freeze. Kurang geser Eka. Oh tuh Episcia, Kak. terima kasih, saya udah lihat. Eka, oh ya, Eka, terima kasih, aku udah lihat. Siapa lagi? Brigit, Um, itu udah belum? Ring, Brig, Bridget, ya, itu matahari. Oke, udah, makasih. Matahari dua karena akhir-akhir ini panas banget. Iya, bener ya. Oke, yang lain nggak nunjukin ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada kertas tapi mau cerita, kira-kira hayalannya tentang gambarnya itu apa boleh? Nggak ada ya? Udah? Mau, Oke. ntar mau Raisen tuh, Kak. Mau jelasin matahari nggak? Siapa? Oh, oke. Al Askar, silakan. Oke, baik. Gimana, gimana? Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Alaskar, berasal dari Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh Jadi, iya, iya. Tahu. ya, jadi di sini saya ingin memberikan makna dari gambar saya bahwasanya matahari itu adalah salah satu hal yang ada di muka bumi ini yang selalu bangkit setiap harinya, yang selalu menyinari, mencerahkan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Itu mungkin filosofi dari uh, matahari, dan filosofi lain yang ada di hidup saya tentang matahari adalah karena saya adalah seorang kader Muhammadiyah, dan sudah kita tahu bersama bahasanya logo dari Muhammadiyah adalah matahari. Jadi filosofi matahari dari Muhammadiyah itu sendiri adalah mencerahkan semesta. Oke, mungkin itu saja Oh, dari saya. Terima gambarnya lihat dong kasih. tadi. Askar, gambar mataharinya Ini kayak kayak Muhammadiyah nggak? ini. Coba. Ya, kurang lebih sama Kak. Oh iya, ada. Oh itu penjelasannya di atasnya ya. Iya Kak, saya tulis Oke. penjelasannya. Yeay, oke keren. Ada lagi nggak yang mau menjelaskan eh, bayangannya tentang matahari atau gambarnya? Atau pengen ngegambar tapi nggak bisa? Harusnya yang di khayalan lebih cakep daripada gambarannya. Silakan, Alika, silahkan Alika. Udah Raisen tuh. silakan Alika. Kan aku gambar matahari ini kayak ada eyelash-nya gitu, kelihatan nggak?
Iya, ada senyumnya ya. Mm-mm. Soalnya Oke. kalau bagi aku itu matahari itu seperti perempuan, dia melambangkan kehangatan, kekuatan, serta ketangguhan. Serta perempuan itu menjadi sumber cinta dan cahaya bagi orang sekitarnya juga, gitu. Oke. Makasih. Makasih. Udah, udah lagi. Tepuk tangan buat kita semua ya. Seru-seru. Oke. Jadi ini aku mau tambahin, bukan tambahin sih. Iya, ya semacam nambahin lah ya. Jadi sayangnya belum ada gambar matahari yang lengkap dengan tadi kan ada nih ya kayak Askar bilang matahari itu bangkit setiap pagi dan menyinari bumi, manusia, memberi kehidupan. Tapi di gambarnya tadi nggak ada buminya, nggak ada manusianya, dia sendirian, gitu. Ya kan? Terus tadi Alika juga cerita matahari itu seperti perempuan karena dia tangguh dan selalu memberi kehangatan dan kebaikan untuk orang sekitarnya. Tapi orangnya nggak ada sekitarnya, gitu ya. Eh, Tadi yang gambar meme juga jadinya bunga matahari, nggak apa-apa gitu. Tapi terus ada cerita apa tentang itu? Masih ada pot, lumayan lah ya, ada potnya, ada daun-daunnya. Jadi saya berharap tadinya kalau menggambar matahari itu bisa di mana aja ya, matahari di luar jendela rumahmu, matahari di atas sawah-sawah, matahari di atas hutan, di tengah kota, gerhana matahari kayak. Jadi di situ ada suasana, ada kompleksitas, ada ekosistem, ada makna, ada filosofi, tetapi harus lengkap digambarkan. Kalau Muhammadiyah kasih gambar matahari, ya ya memang itu lambang ya. Tetapi kalau kita menggambar, kita menggambarnya tuh pasti ada bayangan. Kalau saya pikir setiap kita tadi menggambar selalu ada cerita dari setiap gambar. Alaskar ada ceritanya, tadi Alika ada ceritanya. Nah, cerita itu seharusnya digambarkan jelas. Seperti itulah hidup kita. Pada saat kita bersama-sama orang banyak di sekolah, di desa, kita tidak melihat diri kita sendiri sebagai satu matahari yang tunggal gitu. Ada banyak, setiap orang punya matahari-mataharinya masing-masing. Ada banyak orang yang merasa kebudayaannya seperti matahari juga loh, gitu, misalnya. Jadi kita menempatkan diri di dalam keberagaman itu tergambarkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan menggambar matahari ini, kapan-kapan kalau kalian berada di satu lingkungan, walaupun semua mataharinya sama, kita harus harus gambar juga ekosistem itu. Jadi matahari itu tidak tunggal. Kita tidak tidak sebaiknya tidak terbiasa melihat suatu masalah secara tunggal. Semuanya saling berkaitan. Semuanya ada ekosistemnya. Itu aja yang mau aku sampaikan lewat latihan menggambar matahari ya. Eh, Sambil kita balik ke eh, mudah-mudahan ada manfaatnya penjelasan aku. Sekarang Kak Butet, maaf ke mute ya, Kak. oh iya, oke, itu aja yang eh, soal matahari ya. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, Vira. Untuk kita tahu ya bahwa setiap permasalahan dimanapun kita tidak boleh melihatnya secara tunggal. Semuanya saling berkaitan. Tetapi eh, kalau kalau menurut saya setiap masalah tuh ada jalan keluarnya dan jalan keluar terus ada di lokasi itu. Misalnya kalau ada satu lokasi yang ada ular kobra nih, orang-orang di situ sering digigit ular kobra. Nggak usah ngambil solusi yang jauh dari luar negeri karena obat gigitan kobra pasti ada di sekitar situ, tanaman-tanaman itu gitu. Karena semua ada sistem apa namanya rantai makanan juga kan. Jadi pasti semuanya sudah ada di situ. Tetapi kalau lingkungan kita terdisruptif ya, artinya terganggu, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada pengeboran misalnya minyak gitu, ada penggundulan hutan tiba-tiba gitu. Jadi rantai makanan terguncang, perlu waktu untuk mereka bisa menemukan ritmenya lagi ya. Kita tahu COVID itu kan juga terjadi karena ada rantai makanan yang
terganggu sehingga mereka jadi bisa menjadi predator ke manusia gitu. Padahal itu cuma satu ya, cuma COVID ya. Bagaimana dengan jenis-jenis COVID-COVID yang lain terhadap makhluk hidup yang lain? Gitu. Kalau di COVID kan kayaknya kita yang terserang gitu. Padahal mungkin buat di eh, virus COVID-nya sendiri manusia lah yang pengganggunya gitu ya, bukan yang diganggu. Kayak gitu. Nah, jadi berangkat dari keberagaman itu kita juga melihat sebetulnya ada banyak masalah di sekitar kita. Ini contohnya orang rimba nih ya. Ada begitu pasar datang mereka bingung, begitu ada perkebunan bingung, ada taman nasional, ada uang masuk juga nggak ngerti. Ini yang dimaksud perubahan tadi ya. Saya cerita sekolah itu memberi eh, pembelajaran literasi dan eh, advokasi memang untuk mereka bisa menghadapi perubahan karena mereka nggak punya referensi itu apa sih kalau udah logging emang ada dampaknya ya kan nggak pernah mengalami logging dan nggak ada akses misalnya internet atau berita atau koran yang menceritakan dampak dari logging ya jadi mungkin itu membingungkan sehingga harus ada pembelajaran tentang resiko-risiko yang terjadi karena lingkungannya berubah. Nah, masalah-masalah ini kemudian akhirnya dijadikan pelajaran, apa mata mata pelajaran oleh kita. Jadi misalnya belajar tentang hak dan hukum, belajar tentang hak ulayat, belajar tentang manajemen uang, penyakit, ya, karena ada penyakit baru juga. Jadi inilah keberagaman masalah yang akhirnya juga harus berpengaruh kepada kurikulumnya nggak bisa kalau yang nasional, misalnya kurikulum 2013 Jakarta harus ada banyak dikontekstualkan gitu ya. Makanya kurikulum buat orang rimba atau sekolah-sekolah kami yang ada di kami ya di sekolah institut itu kita sebutnya metodenya tuh kurikulumnya kurikulum hadap masalah. Jadi memang harus menghadapi masalah yang ada. Jadi mereka nggak perlu belajar tentang budidaya rumput laut. Vira sambil ganti next ya. Jadi itu tadi ya, bagaimana sih menghadapi keragaman budaya, bukan menghadapi, menyikapi keberagaman, jadinya harusnya gimana? Tadi kesimpulannya, Vira next ya. Jadi itu tadi ya, karena memang keberagaman geografis kita memang melahirkan keberagaman masalah juga, keberagaman budaya, keberagaman mata pencarian, dan keragaman bahasa dan segala macam ya makanan. Karena geografis berbeda, makanannya juga jadi berbeda. Dan karena berbeda, lafal eh, lafal dialek dan juga lafalnya berbeda gitu. Kita bisa ngomong R, kenapa orang Barat kok nggak bisa ngomong R gitu? Pasti ada hubungannya dengan geografis dan makanan dan segala macam ya. Tapi intinya karena secara geografis berbeda. Karena itu keberagaman harus didukung dengan akses dan dukungan yang beragam pula. Nah, kalau aku kasih pertanyaan nih, ada yang mau jawab nggak? Bagaimana sih kita bisa memulai inisiatif keberagaman di sekitar kita maupun di masyarakat yang lebih luas? Misalnya ada langkah-langkahnya nggak gitu? Itu ada yang mau nggak menjawab? Kan kalian bisa nih, ada yang sudah bikin sesuatu atau baru berencana membuat sesuatu, boleh share nggak apa rencananya, apa yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan keberagaman. Kalau ada silakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Teman-teman boleh raise hand dong kayak tadi, rame tuh seru. Di sini nggak ada yang benar atau salah kok guys, kita sama-sama belajar. Ini Alika Alika, Chandra. boleh, yuk. Izin menjawab ya, Kak. Sebelumnya, Ya, aku itu udah pernah ikut juga kayak program yang mengajari tentang persatuan kayak keberagaman, program SANI gitu dari Kementerian Keuangan. Di situ aku banyak belajar sih. Ternyata mhm. setiap suku, setiap masing-masing daerah punya pembelajaran mereka sendiri yang mungkin bisa jadi ilmu juga buat kita. Nah, di situ aku mulai Hmm, belajar, Kak.
terus saling menghargai karena mereka tuh benar-benar menghargai banget. Nggak ada yang namanya tuh sikap kayak merasa paling tinggi tuh nggak ada. Mereka bersikap toleran, terus berusaha mengenal, terus membangun rasa persatuan. Nah, di situ aku langsung mikir sih kayak emang kalau di generasi sekarang yang paling dibutuhin tuh sikap saling toleran dan menghargai. Mungkin buat nanti aku berharap di sekolah, terutama kan di sekolah tuh banyak banget di lingkungan aku ya Kak, banyak orang yang bisa dibilang kurang menghargai gitu. Hmm. Mungkin kesannya bercanda nih, tapi jatuhnya tuh lebih ke rasis. Nah, disitulah aku Hmm. pengen gitu ngadain program di sekolah buat eh, pembelajaran bagi semua orang tentang apa sih itu menghargai dan apa sih itu sikap toleransi gitu. Kalau dari aku. Oke, makasih. Keren, Alika. Ya itu tadi ya, Alika sudah betul-betul menggarisbawahi. Memang itu yang paling ingin aku sampaikan. Jadi kita jadi murid dulu sebelum mau ngajarin apapun gitu. Jadi kita yang belajar, kita yang toleran. Untuk bisa jadi murid, kita harus punya sikap rendah hati. Jadi kita bukan belajar untuk mencari kesalahan, mempelajari mereka untuk mencari kelemahan mereka. Kita justru ingin belajar dari kekuatan mereka gitu ya. Jadi kita bisa bisa dapat manfaat dari justru dari itu. Sambil balik ke ini, sambil slide berikutnya ya, kira di situ uh, ada gambar gitu ya. Jadi di kami itu juga gitu. Tadi kan Alika juga bilang ada sikap toleran, ada sikap saling menghargai dengan kita mempelajari kekuatan yang ada di orang yang mau kita dampingin. Memang apa bercanda lucu gitu ya. Saya juga masa kecil saya penuh dengan bercandaan yang rasis gitu ya. Jadi saya ingat dulu pernah pulang sekolah nangis karena dikata-katain gitu. Jadi apa orang melihatnya kalau kalau orang itu tersinggung dan nangis itu malah bercandanya berhasil gitu. Mereka nggak menyadari itu membekas ya di hati orang tersebut ya bisa sampai lama dan sedih. Akhirnya jadi kalau dibecandain dan rasis orang jadi malu menjadi dirinya sendiri gitu dengan identitasnya. Misalnya diledekin aku orang oh orang Batak gitu. Terus apa orang Batak makan orang misalnya. Jadi kan, aduh sedih ya kayak gitu. Jadi sampai berkepanjangan jadi tidak percaya diri ya, tidak disadari bahwa dampaknya itu bisa fatal. Padahal kalau kita saling menghargai, orang bisa menjadi apa eh, sepenuhnya jadi diri sendiri, akhirnya bisa punya kekuatan, malah bisa eh, ya berdampak gitu, saling berdampak baik ke semuanya. Gitu ya. Em, lanjut lanjut berikutnya dong, Kira. Aku ya, jadi ini di sini ya, bersikaplah sebagai murid dalam menghadapi kebudayaan orang lain. Jadi rendah hati dan mau menjadi murid gitu. Eh, dalam menghadapi kebudayaan orang lain dan dalam menghadapi perbedaan. Harus selalu menanamkan rasa ingin tahu ya. Kita juga menceritakan kebudayaan kita kepada orang lain, tapi bukan untuk meminta pembenaran ya. Jadi bukan bilang, kalau nggak kayak kamu, kalau aku mah orang Batak ini maksudnya ngomong belak-belakan nggak pakai kiasan-kiasan gitu gitu mah apaan sih gitu. Kita bisa membicarakan perbedaan tetapi bukan untuk membandingkan karena tidak bisa dibandingkan itu kayak jeruk sama apel beda aja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus tadi seperti yang Alika bilang itu belajar dulu sebelum mengajar. Sebelum kita mengajar orang tentang budaya kita, kita juga harus tahu dulu apakah kita sudah cukup belajar tentang budaya dia. Baru kemudian kita ngerasa oh, orang lain harus belajar tentang budaya kita. Oke, lanjut lagi, Vira. Jadi saya ini cuma salah satu contoh saja. Jadi kalau di kami itu sebelum kita mengajar di satu lokasi, kita tuh mengadakan asesmen ya untuk melihat seberapa butuh mereka pendidikan literasi. Di dalam urutan itu ada apa namanya? Tunggu sebentar. Iya. Nah, jadi di dalam asesmen itu ada yang namanya semacam riset fonetik gitu ya. Dan ternyata
kita tahu kan huruf itu ada 26 ya, tapi itu berasalnya dari barat. Di Indonesia ada banyak huruf-huruf Palawa, huruf, huruf Arab. Huruf Arab kan nggak 26 ya. Terus huruf Batak juga ada, huruf Jawa ada, huruf Sunda ada. Nah, kenapa kita memakai 26 huruf ini? Karena kita ingin bisa membaca, menulis pakai huruf Latin karena kita bagian dari sistem di bumi ini yang lebih besar, ya. Kalau yang lebih besar di bumi ini adalah bahasa Arab, orang Arab misalnya atau menguasai dunia ini secara pemasaran atau secara apa, kita semua kan belajar bahasa Arab. Jadi itu ada hubungannya dengan globalisasi gitu ya. Nah, jadi ketika huruf-huruf 26 ini ditempatkan ke daerah yang saya bilang tadi geografisnya berbeda-beda, itu belum tentu bisa mengelafalkan semuanya. Kita di Indonesia nggak pernah pakai X. Z juga jarang. Z biasanya serapan dari Arab. F sama V kita ketukar-tukar. Ya, jadi itu karena kita tidak banyak pakai ya. Nah, ini terjadi ketika kita membuat mata apa kurikulum baca tulis di Asmat ya. Jadi metode baca tulisnya sekolah itu bisa digunakan untuk mengajar baca tulis biasanya dalam 2 minggu si anak dia bisa baca. Ada yang pernah rekor tuh 5 hari. Gitu. Jadi ternyata huruf-huruf ini nggak bisa disamakan ya. Ini contohnya di sini ada huruf A, H sama K itu buat orang Papua itu sama. Huruf B sama P sama D itu sama. Jadi kalau kita tulis baku dia akan baca paku atau daku gitu ya. Terbalik-balik kalau saya suruh tulis cuci dia akan tulisnya juji karena J sama C itu buat mereka sama. Didengarnya sama, diucapkannya sama. Gitu. Jadi waktu kita mengajar baca tulis kita nggak salahkan kalau dia kita bilang tulis baku yang dia tulis paku itu kita nggak salahkan. Itulah keunikan fonetik yang ada di sana. Makanya bisa lompat terus ya. Jadi kerjakan soal yang mudah dulu. Ketika dia sudah lancar baca, baru kita bilang, oh kalau di luar itu Bapak cuci itu pakai huruf yang ini, bukan yang ini. Nanti latihan terus lafalnya supaya cuci, juji itu beda. Itu ya. Jadi memang ini namanya fonotaktik ya. Sorry ini kalau terlalu linguistik, tapi supaya kita tahu bahwa ini dipengaruhi oleh budaya. Kenapa di Indonesia kalau anjing menggonggong kita bilangnya guk guk? Kenapa orang di barat bilangnya wuf wuf? Ya, ayam berkokok aja kukuruyuk kita kan. Kalau di barat dudel dudel du kayak gitu. Jadi eh, meow meow meong meong gitu. Itu kan ada kaitannya dengan ya serapan budaya setempat gitu. Kayak Sokola aja. Nama Sokola itu dari orang Rimba yang mendengar dan menyerap sekolah itu Sokola. Kalau di Sunda ada Sakola ya, ada di apa di Sulawesi juga aku lupa apa Sakola juga apa pokoknya sangat dipengaruhi oleh lanjut. Jadi itu ya. Jadi kita jangan selalu semacam memaksakan apa yang dianggap penting oleh global harus diadopsi oleh lokal. Vira lanjut slide-nya ya. Karena memang penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh global, tetapi harus terlebih dahulu kita kuat uh, dengan apa yang kita punya. Gitu. Jadi misalnya buku itu jendela dunia, kita perlu baca buku tentang pengetahuan tentang luar negeri bahkan luar angkasa gitu. Kita tahu presiden-presiden sedunia, tapi kita nggak tahu Pak RT kita siapa, kita nggak tahu tetangga kita siapa. Nah itu um, yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi keberagaman itu juga melihat kontekstual yang ada di sekitar kita gitu sebelum kita mau melihat keberagaman di dunia ini ya seperti contoh PAUD tadi juga PAUD itu penyeragaman sebenarnya jadi kalau PAUD mulai tahun ini akan diformalkan dan diwajibkan di Indonesia ya yang saya khawatirkan tentang PAUD adalah kalau datang dengan makanan konsep makanan sehat yang cuma 1 biji bahwa makanan sehat itu adalah kacang hijau sementara nanti ada satu daerah yang nggak ada kacang hijau tapi ada ipere misalnya ubi-ubian di Papua yang sebetulnya juga bergizi gitu ya atau ikan-ikanan yang pesisir itu kan ikan sehat. Kenapa harus kacang hijau? Saya mengkhawatirkan ada penyeragaman makanan, ada penyeragaman pola asuh. Pola asuh kalau diseragamkan kayak kota nantinya jadi jago main ayunan
di TK doang gitu. Dia jadi nggak jago menjadi pelaut ulung misalnya. Padahal secara lokal ibu-ibu secara adat juga sudah punya pola asuh, pola menyusui dan yang lainnya yang sebetulnya juga banyak yang bagus gitu ya. Jadi bukan berarti semua bagus, tapi juga bukan berarti semua jelek ya. Jadi harusnya ada saling melengkapi lah. Yang lokal pasti juga bagus dan jangan sampai makanan sehat yang dianggap nasional itu menggusur makanan sehat yang ada di lokal. Lanjut ya, Vira. Nah, ini saya mau share bahwa kemarin bulan Oktober 2024 ini kami sekolah mendapatkan penghargaan dari UNESCO di Hari World Literacy Prize ya. Ada 3 orang penghargaan Confucius ini yang menerima di dunia gitu ya. Jadi kenapa kita kita menang? Ada 4 hal di sini yang menjadi alasan. Gurunya tinggal hidup dan tinggal bersama. Ini aku mau meng-highlight bagaimana kita memaknai keberagaman ya sampai auto dapat penghargaan ini gitu ya. Karena kami tinggal bersama warga ya 24 jam di situ, biasanya minimal 2 tahun. Jadi itu dianggap eh, menerapkan keberagaman. Jadi dibilangnya ethnographic program. Ethnographic itu artinya berbasis budaya ya. Terus sensitif terhadap budaya karena pakai bahasa lokal. Terus membuat kurikulumnya bersama-samanya dengan masyarakat. Terus juga terakhirnya harus ada guru yang berasal dari mereka dilatih gitu. Jadi pendidikan yang mendukung keberagaman itu memang fondasi buat pembangunan dan karakter suatu negara. Oke, lanjut lagi, Vira. Nah, ini ada yang namanya indeks IBCD ya, IBCD. Jadi indeks keberagaman namanya Biocultural Diversity. Jadi keragaman budaya dan keragaman eh, di biodiversity apa keragaman alam, keragaman hayati. Nah, ternyata Indonesia itu masuk 3 besar sedunia. Artinya negara 3 ini setelah Kongo dan Brasil ya, sebetulnya punya bekal yang sangat besar untuk bisa hebat ya, karena keragaman budaya itu punya kecerdasan sendiri yang budaya lain tidak tidak miliki gitu ya, dan kecerdasan itu berkaitan dengan keberadaan alam di sekitarnya untuk bisa tetap kaya dan sustainable gitu. Jadi ini salah satu kelebihan kita yang kita belum sambil lanjut kira slide selanjutnya yang belum dioptimalkan. Artinya kalau keberagaman itu tidak dioptimalkan, akhirnya sekolah itu dianggap sebagai sekolah yang mengajarkan ilmu pergi ceritanya. Karena dari pedalaman, SD-nya di desa, SMP-nya di kota, SMA-nya ke ibu kota provinsi, terkuliah ke Pulau Jawa. Gitu ya. Akhirnya belajar tentang dunia lain terus, nggak pernah belajar tentang diri sendiri, akhirnya meninggalkan lokasi. Makanya kok sekolah malah pergi. Gitu. Oke, lanjut, Kira. Uh, ini ya, sorry kalau dalam bahasa Inggris aku tadi hanya copy aja. Jadi masyarakat, aku langsung ke yang kanan atas. Masyarakat di dunia itu ada masyarakat adat. Di dunia itu ya ada sekitar 350 juta ya. Jadi sebetulnya eh, cuman sedikit, cuma 0,5, cuma 6% dari penduduk dunia gitu. Nah di Indonesia sendiri ada 17.000 pulau, 1.340 etnik grup, bahasanya 711 ya, 10% dari seluruh bahasa di dunia, dan 50 sampai 70 juta adalah masyarakat adat. Jadi sekitar 25%-nya. Dan sekitar 26%-nya atau 60 juta orang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Artinya mereka semua punya kekayaan pengetahuan karena masih bisa bertahan hidup di sana. Dan hutannya masih terjaga, berarti mereka melakukan dan memelihara pengetahuan itu karena mereka saling membutuhkan sama hutan ya. Hutannya juga butuh orangnya. Nah, terus bahwa ada kegiatan di Departemen Sosial. Nah, ini kan uh, Dharma jurusan kesejahteraan sosial nih. Oke, terima kasih Sade. Ini udah mau habis. Uh, jadi ada kegiatan apa Departemen Sosial yang menargetkan 2 juta masyarakat di Indonesia yang mengikuti program sivilisasi gitu. Jadi dirumahkan,
dimanusiakan lah gitu ya. Itu harus diingat sih. Semoga nggak membawa bantuan yang kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh buku yang kontekstual dan tidak kontekstual ya. Jadi kalau nawarin permainan tentang permainan PAUD tapi harus pakai blok-blok, padahal di pedalaman atau di desa nggak punya blok, sebaiknya jangan menyumbang yang buku itu gitu. Oke, lanjut. Butet, maaf ke mute Oh ya. iya, kita kita sering enggan belajar dari nenek moyang kita, dari tahun ke tahun pengetahuan dan kecakapan tergantikan pengetahuan barat yang tidak bisa diterapkan. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi kurikulum ini nggak usah aku ceritain karena tadi udah diceritain juga. Lanjut ke page berikutnya. Kak, maaf ke mute lagi. Iya, aku nunggu slide-nya diganti. Oh, Tiap ganti lama karena ya. Iya, ini lanjut lagi aja. Tadi aku udah cerita kurikulum sekolah itu apa aja. Lanjut. Ini sekolah-sekolah kami. Ini cuma mau cerita aja bahwa setiap lokasi ini semua kurikulumnya modelnya sama ya secara metode, tetapi isinya berbeda-beda karena disesuaikan dengan keragaman budaya dan keragaman permasalahan yang ada di lokasinya. Jadi itu. Lanjut, Vira. Ini udah. Ini jadi kalau buat masyarakat eh, adat ya dan masyarakat marginal yang seperti saya bilang tadi keberagaman yang ada di mereka, supaya supaya mereka tidak kehilangan itu karena mereka memerlukan itu untuk bertahan hidup, mereka kemudian bikin apa istilah konsep namanya sekolah lengkap. Ini saya pakai gambar dua orang ini karena yang satu memegang pedang ya, pedangnya orang Sumba, yang satu memegang papan tulis yang melambangkan pengetahuan modern ya, bukan kotak. Jadi buat mereka sekolah itu harus punya dua-duanya, pedang dan papan tulis. Artinya kuat secara di dalam dan kuat juga secara ilmu di luar gitu. Jadi ilmu di luar tuh ya menghadapi ya perubahan ya, misalnya bagaimana membuat pupuk supaya nggak harus pupuk luar gitu, karena secara lokal udah punya pupuk, bagaimana saya bisa menghadapi apa orang yang ingin mengambil tanah saya, gimana saya bisa belanja di pasar tapi nggak ditipu kembaliannya kayak gitu. Jadi itu istilahnya sekolah lengkap ya, istilah itu datang dari ada secara Sumbanya sih, tapi bahasa Indonesia sekolah lengkap. Datang dari Rato Kedukuri di sekolah kita di Sumba. Jadi kebanyakan masyarakat adat tuh melihat keberagaman pengetahuan mereka tuh harus berguna gitu. Jadi kalau satu hilang, mereka jadi tidak lengkap. Oke, ini aku udah selesai, Vira. Tinggal halaman terakhir, tolong dipasang. Itu cuman kutipan aku bahwa kita di sini sebaiknya bersikap seperti ini ya. Seorang pun menggurui yang lain dan seorang pun mengajari dirinya sendiri. Kita saling belajar satu sama lain diperantarai oleh kenyataan dunia di sekitar. Oke, makasih banyak. Sorry kelamaan. Aku Oke, banyak pakai latihan-latihan tadi kan. siap, nggak apa-apa Kak. Jadi Makasih. teman-teman bisa ngerasain langsung nih apa aja yang harus gimanain gitu kan. Tapi kalau aku boleh ini ya Kak, mungkin tadi dari yang Kak Butet sampaikan itu teman-teman intinya ada beberapa ya terkait menghadapi atau tadi Kak Butet ngomong menghadapi ya. Mhm. Keberagaman ini ada dua hal, kalau aku mencatat ada dua hal yang paling penting itu terkait pemaknaan sama kebutuhan. Jadi teman-teman kalau mau merubah atau berhadapan dengan satu konteks atau satu budaya nggak serta merta dia harus ikut budaya kita juga nih karena pemaknaan di dia dan pemaknaan di kita itu berbeda. Contoh tadi rumah tadi ya teman-teman ya. Rumah di dapur itu seperti apa, dapurnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa, itu berbeda. Dan juga kebutuhan. Contoh tadi itu saya ngerasain banget sih adanya tadi ya kayak Ya. perosotan gimana di PAUD itu perosotan cuman fit gitu. Tapi kalau di teman-teman di Rimba itu perosotannya itu satu batang pohon penuh ya kayak batang pohon yang Iya, runtuh apa gitu yang kan. akar, Oh ya atau akar nggak ya betul. akar-akaran gitu kan, kayak Wah itu arang kalian gitu. teman-teman harus ngerasain tuh kayak gitu tuh.
Oke, itu tadi insight-nya menarik banget ya. Ini daging bener-bener kalau kata-kata anak-anak Gen Z atau milenial sekarang tuh ini udah daging banget ya Kak Cita ya. Daging. Udah banget, udah daging banget, udah bukan apa ya Kulit. kulitnya doang, ini daging banget nih semuanya. Begitu. Kita applause dulu ya, give applause dulu buat Kak Butet. Boleh reactionnya juga. Terima kasih banyak Eh, Kak Butet. Interaksi makasih, makasih. Aku juga belajar udah banyak. antusias banget buat jawab Antusias banget pertanyaan. teman-teman. Ini Ih, Kak Vira, sebelum kita lanjut, ini mungkin teman-teman masih ada waktu deh. Pertanyaan mungkin dua kali ya. Ada yang mau bertanya nggak sama Kak Butet? Mungkin dua aja ya. langsung angkat tangan tuh Kak, Episcia. Ya, boleh. Oke, silakan Episcia. Masih di mute ya, maaf Episcia. Boleh ya. Baik Kak, terima kasih buat waktunya. Perkenalkan sebelumnya aku Episcia Situmorang. Aku asal Sumatera Utara tapi lagi stay di Jambi. Nah, jadi kan Kak, aku itu sekarang Ya. lagi di Jambi tuh, tapi logat Batakku itu masih terbawa sampai ke Jambi. Nah, Oh, teman-temanku itu merespon, dirimu Batak dan sudah lama di Jambi akan tetapi logatmu kenapa masih tetap Batak banget? Dan aku saat aku ngomong itu mereka selalu kayak ikut-ikutin logatku lagi. Jadi kayak bagaimana sih Kak harusnya merespon mereka? Apa aku harus tetap diam aja atau melarang mereka mengikuti logat-logatku seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, bentar ya Episcia ya. lanjut yang kedua atau aku jawab langsung? Mau jawab langsung aja Kak, mungkin boleh Oh, oke, langsung aja. oke. Iya, sorry tadi aku nungguin yang kedua. Iya, Epis, Episcia, Episcia. Iya, Episcia. Aku juga dulu waktu tinggal di Bandung, aku aku karena lahir di Jakarta, logatku Jakarta banget gitu. Dan aku bisa bahasa Batak. Nah, bahasa Batakku juga ke Jakarta-Jakartaan. Bahasa Sundaku juga ke Jakarta-Jakartaan. Tetapi setelah selesai kuliah, aku jadi ke Sunda-Sundaan gitu. Bahasa Inggrisku pun ke Sunda-Sundaan gitu ya. Kita selalu diwarnai oleh eh, perjalanan hidup kita sebenarnya. Jadi Betawi campur Sunda, aku tuh udah campur-campur semua ya. Tapi eh, identitas itu yang berhak menyimpulkan dan merasakan dan menyatakannya adalah pemiliknya. Jadi Episya mau pengen jadi orang Jambi pun kalau kalau identitasmu kamu lebih merasa Batak ya kamu orang Batak gitu. Orang luar tidak berhak menyatakan itu. Jadi kalau di dalam ilmu saya itu seperti itu dalam ilmu antropologi karena aku tentang ilmu kebudayaan eh, pemilik identitas itu ya yang menentukan pemiliknya. Jadi kita sendiri gitu. Aku biarpun udah ke Sunda-Sundaan, ke Betawi-Betawian, aku lahir besar di Jakarta, aku orang Batak gitu. Aku ya kebatakan itu ditunjukkan oleh aku bisa bahasa Batak, etos kerjaku seperti Batak, cara berpikirku kadang-kadang seperti Batak gitu ya. Jadi walaupun aku nggak pernah tinggal di Batak, walaupun bahasa rimbaku lebih bagus daripada bahasa Batak, bahasa bahasa rimba buat bahasa Batakku tuh nomor 4. Kalau aku masih lebih bisa bahasa rimba, bahasa Inggris, bahasa Sunda daripada bahasa Batak. Tapi aku orang Batak. Jadi nggak usah kecil hati. Cuman aku mau mau kasih saran pelajarin bahasa Jambi itu. Eh, apa pakai kata-kata Jambi itu untuk berkomunikasi. Maksudnya nggak harus semua istilah-istilahnya. Apa ya kan nak kemana gitu-gitu kan kalau orang Jambi pakai gitu mereka akan mentertawakan tetapi pasti mereka bangga dan apa ya senang merasa dipahamin gitu walaupun mereka tahu kamu nggak akan bisa memahami penuhnya mereka karena kamu nggak lahir di situ tetapi itu sebetulnya kamu sedang menjebatani diri dengan mereka ingin dekat gitu jadi pakai istilah-istilah dan cara pikir atau budaya-budaya mereka. Misalnya ada budaya apa? Oh, ada manasik gitu. Ya udah ikut aja. Itu aja sih Evis ya. Gak usah dimarahin, kamu ketawa aja.
mereka juga banyak kok orang Jambi yang ke Batak misalnya, mereka juga nggak akan bisa jadi orang Batak, tapi mereka sedang mengintegrasikan diri ya, istilahnya sedikit-sedikit. Itu kan ya pertanyaannya. Makasih ya, Tisya. Oke, thank you ya, Pis ya. Mungkin, wah ini nambah 2 nih. Ya udah deh sampai Eka ya terakhir ya. Ini Rebecca dulu nih dari kelompok 7. Boleh Rebecca yang duluan. Oke, baik. Izin Ibu sebelumnya memperkenalkan diri. Iya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Malfaroza. Saat ini saya sedang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Baik, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara kami sebagai generasi muda ini untuk ikut turut serta dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, terutama di media sosial yang sering menjadi tempat timbulnya konflik antar budaya ataupun berbagai pandangan. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Makasih. Iya, ini anak Gen Z ya, atau Gen Alpha kamu tuh. Jadi kalau menurut aku memang dunia ini jadi lebih lebih semakin tajam ya, maksudnya kutub-kutub itu gitu. Jadi sorry, dulu waktu zaman saya kecil sepertinya orang lebih apa ya, lebih banyak yang mirip lah. Artinya tidak terlalu ekstrim sangat rasis atau tidak terlalu ekstrim sangat bebas, tidak juga gitu ya. Tapi sekarang itu orang yang sangat liberal, sangat sangat ekstremis juga gitu ya. Ada yang orang yang sangat konservatif, sangat ekstremis juga. Jadi semakin tajam perbedaan-perbedaan itu dan itu ditunjukkan kelihatan dari media sosial ya. Aku memahamin apa ya, konteks media sosial yang biasanya dikuasai oleh anak-anak muda itu lewat media sosial memang. Karena yang kelihatan di sekolah, yang kelihatan di berita nggak bisa ya, tapi kelihatan dari media sosial kalau apa istilahnya ujaran kebencian itu memang menunjukkan identitas mereka. Nah, kalau menurut aku itu harus diperangin dengan konten-konten yang berlawanan dengan itu. Jadi misalnya ya kayak misalnya Rebecca nih tiba-tiba mengajar di Papua gitu, yang misalnya mayoritasnya berbeda agama gitu ya, atau enggak orang pikir, ih kok nggak takut ya kamu? Terus misalnya perempuan yang apa atau laki-laki yang membantu istrinya ngurus bayi, kayak harus dipenuhi dengan konten-konten yang me- membalik, bukan membalik bahwa sebetulnya itu ada juga loh. Sebetulnya banyak kan, cuman orang memang suka memuat yang jelek-jelek, yang kayak kayak gitu gitu. Atau perempuan yang habis beli galon ngangkat sendiri gitu. Itu kan yang apa? Jadi bukan perempuan itu selalu lemah atau laki-laki itu selalu nggak mau kerjaan perempuan misalnya. Terus orang Muslim tuh pasti jijik sama orang yang nggak Muslim misalnya gitu, nggak mau bantuin misalnya. Atau artis atau orang-orang yang misalnya pakai tindik anting di udel apa gitu, tapi lagi ngajarin anak-anak pemulung misalnya. Jadi nggak yang oh orang-orang yang gayanya anak band kayak gitu mana mau bantu-bantuin. Atau anak-anak orang kaya yang lagi ngebacain buku cerita untuk anak-anak kanker misalnya. Jadi hal-hal yang sangat bertolak belakang itu harus banyak juga diposting menurut aku ya. Jadi kalau kalian duta-duta seperti itu, bawalah cerita-cerita itu. Uh, Kalian mungkin bisa bikin Instagram dan harus dibom gitu ya, boosting semua konten-konten yang tentang keberagaman ini gitu. Karena keberagaman ini bukan tidak sederhana ya. Kelihatannya cuma oh beragam terus ya udah. Keberagaman ini macam-macam, konteks gender, konteks sustainability, keragaman hayati, ada hak asasi manusia di situ. Jadi kalau orang sudah menerima keberagaman, itu dampaknya kemana-mana gitu. Nah ini harus bisa ditunjukkan lewat konten-konten media sosial. Dan kalau ada yang orang yang hate speech, bukan berarti kalau buat aku ya, jangan didiemin karena itu makin menjadi-jadi gitu. Ya diredam bukan marah-marah, eh, dijawab baik-baik. Misalnya ada orang bilang, oh itu pasti, misalnya ada konten, wah
bapak-bapak artis yang tua ini menikahi perempuan muda misalnya. Wah, perempuannya cuma mau duit doang. Ada orang yang ngomong gitu, dibales. Kita nggak tahu mungkin Mbak. Mungkin mereka memang cinta, misalnya mungkin mereka mungkin ini pokoknya apa suudon itu harus harus menurut aku harus disikapin gitu. Kita nggak boleh diem. Tapi kalau dibalas marah lagi, wah segala macam, oh kamu temennya ya gini, udah diemin aja gitu ya. Kalau udah nggak minimal kita ada usaha menuju itu. Kalau kalau menurutku kayak gitu sih, hate speech itu harus dilawan karena supaya orang yang baca yang lain juga lihat, oh ada toh yang berpikirnya juga positif, kirain semua negatif, anak-anak usia kalian tuh semua negatif misalnya. Eh, itu sih yang aku juga kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu ingin gitu ya sekali-kali aku balas yang ini kalau memang di bidangku ya aku kan kalau misalnya tulisannya kasihan ya orang rimba udah tahun kayak gini di zaman kayak gini gitu kok masih telanjang kayak gitu nah aku tuh akan balas telanjang dan aurat itu berbeda aku akan jawab gitu tapi kalau aku kayak misalnya ngomongin Presiden Trump itu tuh aduh enggak deh mungkin enggak gitu ya aku kadang nggak ada hubungan juga aku mau ngomong gitu kayak Gaza itu aku gatel kalau orang udah ngomong itu salah sendiri salah Hamas gitu-gitu aku punya prinsip ya dan aku nggak mau gitu anak-anak kok dibunuh-bunuhin jadi aku selalu kadang ikut campur di situ aku ngomong kayak gitu-gitu jadi tapi kalau dibalas lagi marah-marah ya udah aku diam aja minimal aku udah coba paling kayak gitu sih Rebecca. Ya, benar banget Kak. Berarti menuntut kita sebagai pemuda buat ikut serta aktif ya Kak dalam media itu. Jangan cuma jadi Iya nonton aja, tapi karena juga benar. yang dari pembaca doang penonton atau enggak malah ngegunjing doang ini orang gimana sih ini tapi cuma diomongin doang gitu. Ya, benar-benar. Gimana Rebecca? Udah cukup? Iya, udah cukup. Makasih, Ibu. Makasih Rebecca. Ya, sama-sama. Boleh Eh, selanjutnya. terakhir ya. Eka, boleh silakan. Ya Kak, sebelumnya terima kasih. Ibu saya izin bertanya Bu. Ini saya kan memiliki pengalaman ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar kan saya mengadakan volunteer kan Bu bersama teman-teman. Nah, Hmm. kegiatan tersebut tuh diadakan di daerah timur Bu, tepatnya di Pulau Ternate. Nah, ketika kita mengadakan kegiatan volunteer tersebut, terus kita kan ngajar ya Bu. Nah, terus kan Hmm. kita memiliki kendala Bu, yaitu perbedaan bahasa. Waktu kita ngajar itu tuh jadi ternyata masyarakat Ternate itu kita kan menggunakan bahasa Indonesia ya Bu. Nah, ada Hmm. beberapa masyarakat di Maluku sendiri tuh yang kurang paham gitu loh Bu dengan bahasa bahasa Hmm. Indonesia sendiri. Nah, terus kita kan pertama kalinya kan shock gitu ya Bu. Jadi tuh kita bingung kan Bu. Sedangkan kita sendiri tuh kurang tahu gitu dengan bahasa mereka. Nah, terus kalau misalkan ibu sendiri juga kan membangun sekolah rimba kan. Nah, itu tuh bagaimana cara ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Kalau misalkan mungkin kalau misalkan bahasa Maluku kan masih ini ya, Bu. Banyak Kalau Indonesianya misalkan ya. ya gitu, Bu. Ada beberapa. Cuma kalau misalkan di sekolah rimba sendiri tuh saya terbayang kayak wah, sangat sulit sekali nih. Apalagi saya kan yang di itu sendiri ada beberapa yang paham, tapi kan masih sulit gitu, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Makasih. Makasih, Eka. Eka, berapa lama waktu pertukaran pelajar itu, waktu volunteer itu? eh kurang lebih sih sebulan sih, Bu. Iya, Iya, tapi memang tidak mungkin ya 1 bulan bisa bahasanya ya. iya, Tapi Bu. gimana, Eka? Saya di situ kurang lebih selama 4 bulan. Cuma saya mengadakan volunteer Oh, selama sebulan, iya, Bu. oh, oke, oke. Nggak apa-apa sih, mau 1 bulan, mau 2 minggu ya. Cuman memang kita realistis ya dengan waktu dan resources yang ada, kita pingin apa Iya, gitu. Misalnya 1 bulan ingin memberantas buta huruf 100 orang gitu, kayaknya kan susah gitu. Jadi kita lebih lebih menurunkan ekspektasi lah, harapan lah gitu. Kalau ya kalau tadi pertanyaan Eka gimana soal volunteer-volunteer sekolah gitu ya. Jadi memang iya, Bu. volunteer-volunteer kami itu biasanya sendirian, kita istilahnya diceburin, diceburin gitu. Jadi dia harus sendirian. Untuk kita bisa belajar bahasa, kita harus sendirian di komunitas yang bahasanya ingin kita pelajarin itu. Karena kalau ada orang lain yang bisa bahasa kita,
kita akan switch, tahu ya switch ya, bolak-balik ganti gitu. Begitu ya kan, kalau misalnya kita orang Jawa, nih ada teman aku kemarin datang ke Belanda ini, dua orang Jawa. Nah ngomong Jawa, abis itu ngomong Inggris, terus orang Baratnya diajak ngomong Jawa, dia lupa kamu orang. Jadi dia ngomong ke temennya gini, ngomong gini-gini. Jadi itu tuh capek loh, otak tuh berpikir bolak-balik. Dan Iya, kita Bu. juga jadi nggak apa, nggak belajar. Soalnya pada saat kita memakai bahasa satu komunitas, kita bukan hanya switch bahasanya loh, cara berbudayanya kita juga langsung switch. Jadi kita lebih bisa paham ya. Kenapa orang Barat kok jalannya cepet-cepet? Misalnya, oh ternyata di situ tuh dingin gitu. Jadi ngomong Inggris sambil jalan cepet tuh lebih bisa. Tapi kalau kita jalan cepet sambil ngomong Indonesia, Indonesia itu kan, wah, lafalnya susah banget. Aku tuh aku tuh jadi ngalamin sendiri kalau aku jalan sama temanku orang Indonesia cepet-cepet di sini karena dingin, itu lebih ngos-ngosan. Pantesan ya bahasa Barat kok pendek-pendek, soalnya emang buat itu gitu. Jadi semuanya memang ditentukan sama, ya itu aku bilang, geografis tadi. Jadi kalau kita mau berada di suatu komunitas, belajar bahasa, kita harus sendirian. Supaya kita nggak ganti bahasa berulang-ulang, supaya kita seperti dari nol, kita sendiri kadang merasa kita tuh hilang, nggak ada di situ gitu. Jadi kita hanya seperti kayak angin, invisible, terus ngeliatin mereka, kita mempelajari gerak-geriknya, bahasa tubuh, semuanya lah ya, budayanya. Dan di sekolah itu kan minimal 2 tahun gurunya, dan 24 jam di situ. Tentu ada cuti-cuti ya, Lebaran, Natalan, dan kalau ada ke emergensian juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang yang jelas orangnya harus suka sih. Volunteer-volunteer kami kita pastikan mereka memang suka ya. Dan kalau orangnya suka laut, ya ke sekolah yang ke laut gitu. Supaya dia juga harus senang gitu, dan sama-sama merasa belajar ya. Sama-sama mendapat sesuatu, masyarakatnya dapat, kitanya dapat. Jadi nggak tahu-tahu bisa belajar gitu. Dan biasanya awal-awal kita memang pakai penerjemah. Kalau misalnya dari mahasiswa atau pemuda atau pemudi desa situ yang sudah pintar bahasa masyarakat situ, kita diajarin dari hari ke hari. Tapi kalau komunitas itu ada yang bisa bahasa Indonesia, ya dari komunitas di situ. Biasanya kita bikin kamus singkat 100 kata yang paling sering digunakan sehari-hari, minimal kita bisa komunikasi ya. Saya dulu terima nggak bisa bahasa rimba, saya kalau lapar saya bilang gini, ngantuk, capek, sakit, gitu pura-pura nangis. Jadi apa, kalau mau cerita monyet, monyet gitu nggak ada bisa, ya aku pura-pura buku. Oh ini datang orang siamong atau apa gitu. Jadi eh, pakai dari isyarat juga bisa. Kalau kita sendiri pasti kita bisa gitu. Dipaksa jadinya, dan kayak petualangan gitu ya, kayaknya seru nih gitu. Jadi nggak apa-apa ya Kak, kalau mau volunteer cuma sebentar nggak apa-apa, tapi ekspektasinya diturunin, dan sebelum kita ke lokasi itu kita udah pelajarin lengkap tentang Ternate, kita udah tanya-tanya orang yang pernah ke Ternate. Jadi kita nggak asal jalan tahu-tahu terus, wah Ternate nih aku mau bawa buku, nggak tahu nih orang tinggalnya di pesisir apa di hutan, jangan bawa buku tentang laut kalau di hutan misalnya. Iya kan, jangan bawa buku misalnya eh, masyarakat Muslim bawa buku, kita bawa bukunya tentang makanan-makanan yang mereka nggak makan misalnya kayak gitu. Jadi itu juga apa, mereka akan senang kalau kita datang sesuai dengan yang dibutuhin. Ya tadi ada gambar saya di situ yang saya nggak sempat ceritain. Teman saya cerita tinggal di Flores, ada bantuan buku sampai 2 ton, tapi nggak satu pun buku itu yang bercerita tentang pohon kelapa, cara mengolah kopra, tentang kehidupan di pinggir laut gitu. Jadi ini orang buang buku kali ya, bukan nyumbang yang sesuai dibutuhin dan sesuai yang disukain gitu. Jadi sayang, masa 2 ton buku nggak ada yang tentang masyarakat pantai gitu. Jadi nggak apa-apa, pelajarin bahasa juga bisa yang singkat-singkat aja. Kalau cuma sebulan. Iya, iya, Itu, Bu. Ibu, saya mau izin bertanya lagi, Bu. oh, oke. Itu kalau misalkan apa namanya di sekolah Rimba sendiri ya, ketika apa namanya para volunteer-volunteer ataupun itu apa sih? Nah, Iya, itu ini volunteer. enggak sih Bu? Apa namanya masyarakat Rimbanya sendiri tuh kita mengajarkan bahasa Indonesia nggak Bu ke mereka gitu Oh atau iya, iya. ya gitu Bu. Mhm. Iya, jadi memang kita mengajarin bahasa Indonesia kalau mereka sudah lancar baca tulis. Heeh. Oh, Jadi UNESCO juga bilang mengajar baca tulis tuh harus pakai bahasa ibu, bahasa pertamanya si anak. Itu bukan hanya mempercepat literasi, tapi meningkatkan kecerdasan, karena anak-anak segitu eh,
otak kita kan 70% di bawah 5 tahun ya. Sampai umur 10% itu sudah sampai umur 10 tahun dia sudah 90%. Jadi dari 10 tahun sampai tua itu cuma nambah 10%. Nah, jadi dibilang belajar baca tulis di kelas rendah, artinya kelas sampai kelas 3 itu sebaiknya pakai bahasa lokal. Itu UNESCO udah kasih statement dan itu besar-besaran gitu. Kita di sekolah dari dulu udah kayak gitu, bukan karena kita ngerti ya orang, tapi karena orang rimbanya nggak bisa bahasa Indonesia gitu, jadi ya udah ngajarnya pakai bahasa rimba dan ternyata oh cepet banget gitu, ketimbang dia harus belajar bahasa Indonesia dulu baru kita ngajarin baca tulis gitu. Dia capek berpikir dua kali, itu kayak kita ngedengerin berita pakai bahasa Inggris itu kita capek menerjemahkannya ya, bahasa kedua kita, apalagi kalau dia disuruh ngomong kayak gitu. Jadi di Eropa ini aja ya, ini saya di Belanda, ada Belanda, Jerman, Prancis, mereka tuh tidak belajar bahasa Inggris sampai kalau udah kelas 3 atau kelas 4, jadi 10 tahun. Karena belajar bahasa itu juga disertai dengan kebudayaan-kebudayaan. Jadi mereka harus tahu tentang misalnya orang Prancis, sejarahnya Prancis, kebudayaan Prancis, makanan-makanan Prancis gitu. Jadi baru dia belajar bahasa Inggris baru setelah kelas-kelas atas gitu ya. Di Rimba juga gitu, belajar kita ajarin bahasa Indonesia kalau baca tulisnya sudah lancar, kalau udah sekitar umur 10 tahun ke atas, tetapi pada saat belajarnya harus pakai bahasa lokal. Karena saya dulu nggak sengaja juga, ketika saya punya murid yang udah pintar, saya ajak dia untuk bantuin ngajar, sama dia cepet banget gitu, ngomongnya istilah-istilahnya, terus juga kan dia ngajarin temannya sendiri, kalau salah dia keplak aja gitu, enak gitu ya, ntar dibalas keplak-keplakan, aku kan nggak mungkin gitu ya, jadi mereka lebih cepat secara secara budaya merasa udah klop kayak gitu. Dulu kami juga ada sekolah itu di Halmahera, tapi bukan di Ternate. Itu juga gitu, saya datang waktu merintis saya nggak bisa bahasa sana, kita bawa satu, ada ibu-ibu jadi kayak toke toke damar atau toke apa gitu ya. Jadi aku ajak gitu, Bu bantuin. Jadi saya nulis bikin kamus buru-buru tuh dari dia, baru terus ngajar ngajar baca tulisnya pun awal itu harus selalu ada terus juga, saya ngomong dia terjemahin terus kayak gitu. Jadi terus guru yang bakal tinggal di situ 2 tahun yang kemudian benar-benar belajar menceburkan diri di situ gitu. Iya, Bu. Itu Eka paling. Terima kasih, Bu, informasinya. Jadi saya pengen ini, Bu. Pengen volunteer ke sekolah rimba, Bu. Kamu di Palembang ya sekarang? Terus sekarang di Depok, Bu. Ya, Oh iya soalnya di saya Depok. Oh, penasaran kamu gitu, yang Bu. sekarang di Ya. Depok. Hmm. Terima kasih, Bu. Ya nanti kalau ada nyari lagi ya, kalau kami nyari guru coba. Oke, terima kasih Eka sudah bertanya dan terima kasih Kak Butet atas jawabannya. Terus, bentar, kita apa nih Kak Cita? Share. Selanjutnya kita mau foto dokumentasi bareng Kak Butet. Oh, Boleh Iya dong? dong, kayak Kak Joa boleh sudah bisa share screen nih Kak Joa. Kayaknya dibantu sama Kak Joa sekarang. Gantian sama Kak Joa. Yang belum nyalain kamera yuk, biar ada kenang-kenangannya nih sama Kak Butet. Spotlightnya kita matiin dulu deh. Gimana Joa? Udah ready kah? Belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, aku udah siap sebentar ya. Di sini aku ada 2 layar. Teman-teman, aku tunggu dulu untuk open kameranya. Boleh teman-teman semua yang masih ditutup kameranya. Oke, nggak apa-apa yang izin off cam. Oke, aku foto ya dari slide yang pertama. Senyumnya yang terbaik teman-teman yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 sekali lagi. Pertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Joa. Wah, speechless nih. Mantep banget dagingnya hari ini. Dari materi isinya daging, pertanyaan jawaban kabutet juga isinya daging. Tapi teman-teman juga nanyanya
daging nih. Kenapa ya suka banget sama daging ya? Kak ini nggak ada presentasi ya, sabar. Ini mau di share screen. Sabar. Tapi kita terima kasih banget buat Kak Butet ya. Tepuk tangan sekali lagi Iya, teman-teman. sama-sama. Ya, Semangat ini ya. Jangan lupa pesan keberagamannya. tuh, oke teman-teman tadi intinya Terima udah apa? kasih. eh Menghargainya dalam aspek pemaknaan dan juga kebutuhan. Jadi kalau kalian punya program nih tiba-tiba ada inisiatif, sekitar aku mau dibangun ini nggak ya, lihat dulu ya di assessment dulu ya satu-satu ada apa gitu. Lagi kalian di sini kan nggak semuanya bisa dapat ilmu yang eksklusif banget. Oh, Jadi ini buat kesempatan teman-teman, langka nih. iya benar banget. Sharing ke teman-temannya juga kalau apa? Oke, Nah, sebelum kita selesaikan sesi ini nih Kak, kita ada sedikit hadiah, hadiah. Ini ada sedikit, kita punya sertifikat penghargaan untuk Kak Butet. Terima kasih atas kontribusinya yang Terima luar biasa kasih. sebagai pembicara. Kita serahkan secara simbolis dulu ya untuk Kak Butet. Boleh Boleh. dibantu foto teman Gimana nih panit. caranya? Foto aja Kak, mungkin Kak. Sama siapa ya? Oke. Vira atau Joa? Joa lagi aja deh. Joa aja. Vira Oke, share screen boleh. aja. Oke, silahkan. Jo. Sama Bang Budi juga kah? Oh boleh boleh. Aduh maaf lupa ada Bang Budi. Wah MC dipecat nih bentar lagi. Oke nih ditambahin. Oke silahkan. Oke, baik. Aku screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke Kak, terima ya, kasih. Kak Butet. Yo, makasih ya. Ya Kak maaf ke mute Kak. Iya, makasih banyak ya Dharma. Kak, jangan kapok-kapok. Nah, nanti Kagak. siapa tahu ada teman-teman duta yang mau ada di posisi kita undang Kak Butet lagi gitu kan ya. Begitu. Terima kasih Kak Kalau Butet waktunya sekali Pak. lagi. Ya, terima kasih. Aku bisa pamit ya. Oh, boleh Kak Belum langsung ya? nih. Boleh, Atau boleh gimana? Kak. Oh, Apa aku nggak apa-apa, tungguin, nggak aku apa-apa. tungguin. Kak Gak Butet apa-apa Kak. mau itu lagi pasti tuh ada acara lagi pagi kan? Ais. Bisa pagi sana. Iya, levelnya internasional nih soalnya nih. Enggak, Oh ya ada anakku udah nungguin. pagi sih ya di Tapi sana ya. aku, uh, aku Oh, dibutuhin lagi kan? Gak apa-apa kalau masih ada yang ini. eh, udah sih ya Udah, mungkin ya. udah Gak cukup. apa-apa Kak, Dah, silakan. oke, aku Oke, pamit terima ya. kasih banyak Kasih ya, Kak. Kak. Nah, Sampai jumpa lagi. dadah, Kade, Terima kasih. dadah, Sita, Dharma, Terima dan semua teman-teman. kasih. Dah. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Kita tradisi ya, seperti kemarin ya, kita isi post test dulu teman-teman. Post test sekaligus absensi. Boleh di slide? ini post test ini wajib banget dikerjain karena sebagai bukti absensi. Jadi selain screenshot, kalian juga perlu mengirimkan ke mentor kalian ya hasil post testnya. Oke, ditunggu ya 2 menit, 2 menit deh. Nanti screenshotannya kalau kalian sudah selesai isi, boleh kirim ke grup kelompok atau kirim ke kakak Fasilnya. Masih hafal kan kakak Fasilnya siapa aja? Jangan sampai lupa ya teman-teman. Jangan sampai lupa dong. Ayo diisi 2 menit. Ini waktu post test 2 menit, Kak. Boleh, nanti kalau itu kan kita udah share di ini ya, di chat juga ya. Kasihan nih teman-teman nih udah yang di Indonesia Timur, apalagi udah jam berapa ini berarti ya? Oh iya, udah malam banget nih Jam kayaknya. berapa ini berarti udah mau jam 8 ya teman-teman. Udah mau jam 8 jam yang di Indonesia Tengah udah jam 7 ya kan? Hmm. Iya benar-benar. Oke, 1 menit lagi. Nanti mungkin kakak-kakak Fasil boleh diingatkan ya, dicatat teman-teman pesertanya yang hadir hari ini siapa aja. Boleh dikasih ke teman-teman yang hadir. Oke,
Sebelum berakhir kita mau spill lagi nih pembicara selanjutnya. Boleh Kak Vira balik ke slide sebelumnya? Oke, di sini kita akan, ini kan udah kelas yang kedua ya. Nanti lanjut kita akan ada kelas ketiga dengan temanya itu dari pilar aku berkarya, pembahasan tentang public speaking, dan dibahas lagi akan tentang tetap kritis sembari eksis. Nah, di sini ada narasumber yang bukan kaleng-kaleng lagi nih. Ini ada Kak Latanya Alisa yang merupakan seorang public speaking enthusiast. Nanti kita kenalannya pas hari H aja ya. Itu kapan kelas ketiganya akan dilaksanakan? Di hari Kamis 14 November tahun 2024. Mulainya agak sore nih, maaf. Jam 5 sore sampai berarti sampai jam 7 ya, 2 jam seperti hari ini. Tuh, teman-teman. Ini kayaknya teman-teman yang di Indonesia Timur udah agak slow nih. Di penghantar tidur, selesai acara, bisa langsung tidur jam 9 kan. Yang Tapi jam biasanya ada yang onnya malam-malam loh Kak. Belajar malam tuh malah nangkep gitu. betul malah nangkep. Yang jam di Indonesia Tengah nih masih enak nih. Nanti masih bisa nonton TV dulu. Nah, yang PR nih Indonesia Barat nih, nggak apa-apa ya. Demi ilmu ya guys ya. Begitu, nanti catat ya ini agendanya, dan nanti kakak-kakak Fasil dan di grup peserta juga akan diberitahu lebih lanjut. Bener banget. Apalagi ini materi tentang public speaking ya Kak. Di mana Betul, ilmu nih cara penyampaiannya gimana sih yang baik gitu. Biar mudah dipahami. Biar bagus gitu menyampaikannya. Boleh banget ikut di kelas 3. betul. Nggak cuman penyampaian ya, tapi cara apa yang kita mau sampaikan tuh juga kepikiran gitu loh. Biar kritis nih, kan ada kata kuncinya nih, kritis, tapi tetap eksis nih. Begitu. Gen Z Harus banget. ikut ya, harus ikut. Ini kan Gen Z banget. Gen Z kan suka tetap kritis gitu kan. Kita kan Gen Z itu kritis, apa-apa diprotes, apa-apa diprotes, apa-apa dikomentarin. Begitu. Betul. Oke, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah ikut sampai selesai ini. Buat yang belum isi post test, ini masih ada kesempatan untuk isi post testnya. Tolong dicatat teman-teman, hari Kamis minggu depan kita ketemu lagi. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman hasil. Oke. Saya Sade selaku panitia dan MC pada hari ini, dan teman Kita saya. pada hari ini mengucapkan terima Terima kasih banyak. kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Tepuk Boleh tangan, tepuk tangan. Ya kan Gen Z suka diapresiasi. Ayo, ayo. Wuh. kita ya Kak. Waduh, sampai yang namanya kita stop nih. Oke, terima kasih. Boleh yang udah selesai, boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Sama-sama. ujian. Ruang ujian nggak tuh?